Ustadz kita ini, Ustadz Arya Abuya itu kalau di situ tenang, bisa mengendalikan diri. Aku tuh nggak bisa ya, kenapa? Ini ada Gurunda. Gurunda, Masya Allah. Ini kangen saya sama Gurunda. Naik Gurunda. Masalah Ini naik, ada naik, naik. ada Bang Emen. Ya, Mungkin dia Gurunda menolak lagi. kalau Yudas yang disalib nih, dia menolak. Tapi kenapa dia jadi patung? Amen. Ayo buka mute-nya, Pak Emen. Mumpung ada Gurunda kami dan nanti dicerahkan Anda. Diterapi otaknya supaya normal Sebagai kembali. korban yang tak bercacat. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Daeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Bang Arya, Masya Allah, anak sehat. Ya, Gimana? Sahabatku semua sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kangen nih sarapan lagi sama Bang Zuma. Iya. Gimana Bang Arya? Allah. Masya Allah, iya. Iya. Insya Allah Begini, nanti. Ya, Bang gimana? Da, ini ada Gimana? pasien satu, Bang Emen. Kalau dengar dari narasinya, karena dia kalau naik ke room saya baru kali ini. Cuman kalau dengar dari narasinya agak lemah gemulai gitu. Tetapi nggak tahu nanti ujung-ujungnya nggak tahu kayak gimana, nggak tahu juga kan. jadi jadi gitu, Gurunda. Mungkin Bang Emen dibuka mute-nya. Mumpung ini ada guru kami di sini, biar diterapi otaknya, biar sehat kembali. Silahkan pelan-pelan aja, Bang Emen. Ayo Bang Emen, buka. Cek, cek, cek. Wah, kenapa dia jadi berhala ya? Ini netizen kalau ada Bang Zuma kayak dia dapat hadiah sangat istimewa ya, kayak bahagia sekali mereka netizen ini. Yang lagi sakit juga mendadak sembuh, Bunda. Itu aku tengok di bawah. Tapi Bunda Sampai saya lope-lope. juga kadang-kadang Ini Abu ya, lemah biasanya gemulai Bang Emen ini. ya gitu ya. Ujung-ujungnya di Bennett Bunda. Gimana ini saya kemarin 2 hari nggak bisa live ini. Jadi Pak Emen ini udah 2 kali lah kita lihat naik di Komal. Memang kalau diskusi ya kayak tadi itu, orang lagi ngomong suka di sela-sela gitu. Oh, Bang tukang daging pernah sama dia. Iya, satu room tempat lain gitu. Dan kalau bernarasi pun sebenarnya nggak panjang-panjang, lebih banyak ke bertanya-tanya lagi gitu. Nah, berarti agak bagus kalau gitu. Nggak terlalu ngeyel mungkin ya, Bang tukang daging ya. Enggak, Nah, cuma betul gitu aja. gitu. Suka Karena dia lebih tipikal. nyela-nyela aja gitu. Nimbrung, orang lagi Ya. ngobrol dia nimbrung gitu. Karena memang sering gitu tuh. Assalamualaikum Bang Juma, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Seperti biasa. Kenal Bang suaranya. Razi. Bang Razi itu Bang Razi Gurunda. Bang Saya Razi. Razi Bang. Lanjut. Masya Allah, nama yang baru. Akun yang baru, tampilan yang baru. Enggak, ini akun lama ini. Masih akun ketiga mungkin. Akun pertama itu udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Menghilangkan masa lalu lah. Membuka lembaran baru. Amin. Lanjut. Amin ya Allah. Nah, tadi ini dia apa ya? Dia menolak kalau ada narasi Yudas yang disembah, Yudas yang disalib. Coba ini sedikit Gurunda supaya dia terbuka otaknya nih, kemudian dia bisa ngomong. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin para dewan guru, adik-adik, abang-abang yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada prinsipnya kemudian kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan satu perangkat yang sering kita temukan di dalam hampir semua penjelasan para ulama kita terkait dengan keutamaan manusia dicipta di atas muka bumi, yaitu meletakkan perkara akal sebagai alat untuk memfilter kebenaran. Baik kebenaran tentang kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, kehidupan setelah kehidupan sebelum kehidupan di dunia ini, dan kehidupan di dunia ini dan kehidupan setelahnya. Untuk itulah kemudian kita sebagai manusia, kalau di Islam, Islam adalah agama rahmat,
Kristen pun mengakui dirinya sebagai agama kasih gitu ya. Jadi dua agama ini memiliki misi untuk memberikan rahmat kepada alam semesta, yang satunya memberikan kasih kepada alam semesta. Nah, kemudian Al-Quran datang menjelaskan sebagian daripada kitab terdahulu dan juga menjelaskan sebagian daripada nabi-nabi terdahulu. Itu Al-Quran. Cakupannya kemudian menjelaskan implementasi tujuan kemudian manusia dicipta di atas muka bumi. Lalu kalau kita melihat secara menyeluruh, agama samawi dan juga agama ardi itu masih menyisahkan kemudian cerita tentang kehidupan setelah hidup di bumi. Nah, terkait dengan agama Yahudi, agama Nasrani, dan juga kita gabungkan agama Kristen di sana, lalu agama Islam, maka acuan kita kemudian adalah satu Tuhan yang mengajarkan keselamatan diawali penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam kemudian menorehkan sebuah cerita di mana ceritanya hampir sama antara apa yang dipelajari saudara-saudara kita Kristen dan apa yang ada sampai kepada agama Islam. Pembedanya kemudian adalah Adam alaihissalam menurut pemahaman umat Islam mewariskan ilmu pengetahuan kepada keturunannya. Sedangkan di agama Kristen Adam alaihissalam mewariskan dosa kepada keturunannya. Ini adalah satu hal yang bisa kita nilai mana dari unsur positif dan mana dari unsur negatifnya dari dua pandangan tersebut. Kalau di Islam ada mewariskan ilmu pengetahuan, kalau di Kristen ada sah kemudian. Nah, dua-dua komponen ini di Islam Kristen pun melibatkan iblis. Cakupan yang terurai kemudian adalah di Islam seluruh nabi-nabi diajarkan kemudian mengajarkan tauhid, diajarkan kemudian ajaran hukum-hukum. Ketika manusia jatuh kepada hukum, maka ada kaidah pembatalan hukum itu dengan cara bertaubat. Sedangkan diajar. Aduh, ini saya nggak bisa mute ya, kenapa? Nggak bisa Mute mute dulu. saya. Bun, nggak bisa mute saya, kenapa ya, Bunda? Saya bukan moderator. Siap. Saya jadikan moderator, Bunda. Pak Emen, bentar. Oke. Pak Sabar sebentar, Emen. Bang. Sedikit Sabar, lagi, Bang. iya, 1 sampai 2 menit lagi supaya poinnya kita dapat pembeda antara kita dengan agama Kristen. mute dulu Pak Emen. Saya nggak bisa mute Anda, mute dulu ya. Oke, saya mute. Yo, karena Oke. noise. Lanjut. Ya. Jadi agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani mengajarkan penghapusan dosa itu dengan cara bertaubat. Tetapi ada satu kesempatan keadaan munculnya agama Kristen, itu dosa bisa dihapuskan dengan menjadikan nabi atau utusan Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri sebagai korban penebusan dosa, yang mana awal dari tindakan ini diawali dari propaganda iblis. Jadi iblis menjatuhkan Adam menurut konsep Kristen, iblis pula yang akan membangkitkan keturunan Adam. Jadi antara iblis yang ada di Gan Eden dan iblis yang ada di Yerusalem itu kelihatannya dua visi yang berbeda. Iblis yang ada di Gan Eden menginginkan anak keturunan Adam itu masuk ke dalam neraka, tetapi iblis yang ada di Yerusalem yang merasuki Yudas menginginkan manusia justru masuk ke dalam surga. Ini melahirkan satu kebingungan yang sebenarnya harus dipecahkan ini supaya tidak membingungkan semua pihak. Kalau Islam jelas iblis itu adalah musuh. Tapi kalau di Kristen, iblis inilah yang memberikan kemudian hadiah kepada konsep penebusan, sehingga orang Kristen ini memiliki konsep keselamatan, yaitu menjadikan Yesus mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk supaya membebaskan dosa-dosa orang Kristen. Nah, inilah hebatnya. Maka muncul pertanyaan nanti, saudara Kristen ini
harusnya mengucapkan terima kasih banyak kepada iblis atau justru mengatakan laknat kepada iblis? Karena jelas sekali iblis ini memberikan hadiah. Kenapa saya katakan memberikan hadiah? Tidak ada penebusan dosa di dalam Kristen tanpa ada penyaliban. Maka muncul kemudian pertanyaan kedua, penyaliban ini atas instruksi Tuhan atau atas perintah iblis? Nah, ini mungkin poinnya. Kalau di Islam jelas penyaliban itu tidak ada, pembunuhan terhadap nabi itu tidak ada. Yang disalibkan itu adalah orang yang menggantikan orang yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Masya Allah. Silakan Pak Emen dibuka mute-nya. Silakan. Pak Emen agak lola ya. Kenapa ini Pak Emen ini memang kadang-kadang. Pak Emen, buka mute-nya. Saya udah bukakan loh mute-nya. Dan untuk teman-teman Kristen yang ada di bawah ya, yang mau naik silahkan berikan permintaan naik. Mungkin nanti kita rolling ya. Saudara-saudara Muslim ada yang di bawah sebagian. Kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik. Untuk Pak Emen, ayo silahkan dibuka mute-nya Pak Emen. Silahkan Pak Emen, silahkan. Pak Emen izin instruksi Pak Emen kalau bisa di tempat yang agak sunyi. Karena noise banget. Oh iya. Iya. Coba Tunggu saya cari lokasi ya. Oh, siap, siap Pak Emen, siap. Ini lagi ini agak ramai jadi. Benar. Saya menghindar dulu dari keramaian ya. Siap, terima kasih Pak Emen. Coba cari tempat yang nyaman, yang sunyi. Ya. Makanya gimana tadi agak ramai jadi nggak fokus tadi gimana? Ya, saya simpulkan Bang, kalau di Kristen, pertama iblis menginginkan anak keturunan Adam jatuh ke dalam dosa pada saat di Gan Eden. Nah, di Yerusalem iblisnya muncul lagi. Misinya iblis ini menyelamatkan anak manusia. Muncul pertanyaan, iblis ini sebenarnya mau manusia ini jatuh ke dalam dosa atau iblis ini mau agar manusia masuk ke dalam surga? Silakan. Waktu celakannya iblis di Taman Eden ya. Iya benar. Nah, kan di Muslim percaya Nabi Adam. Iya Bang. Oke. Jadi iblis sudah berkuasa ya. Gimana? Berarti iblis waktu di Taman Eden iblis sudah berkuasa. Oh enggak, iblis sama sekali enggak berkuasa kepada Adam. Buktinya dia jatuh dalam dosa. Ini sesuai dengan iman saya waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia makan buah terlarang. Iya. Berarti Menyesatkan, iya betul. akal saya, ukuran saya bukan menyesatkan, punya kuasa. Punya kuasa menyesatkan, betul. Boleh, saya terima itu. Iya. Itulah kehidupan sebenarnya Nabi Adam. Dikatakan kamu kan Nabi. Kalau saya Protestan, Adam itu bukan Nabi, manusia pertama. Iya, silakan Bang. Jadi, silakan. kalau di Muslim kan dia dianggap Nabi. Iya, Tapi betul. kalau saya Protestan dia bukan Nabi, dia manusia pertama. Cuma itu saya kalau jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa. Jadi manusia seluruhnya sudah berdosa, keturunannya sudah berdosa kan. Sorry, ukuran iman saya ya. Iya. Ada dalilnya enggak itu, Pak? Oh jelas lah. Kalau saya menjelaskan, saya tunggu. Jadi di situ akan satu penebus untuk menebus dosa-dosa kita karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Bahwa manusia akan menjadi mulia kembali sesuai dengan iman saya, akan satu sang penebus dosa. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, akan satu sang penebus dosa. Itulah Jesus Christ yang rela digantung dan mati dan bangkit untuk menebus segala dosa manusia. Oke, silakan. Cuma sampai itu penjelasan saya, silakan. Baik. Nah, di sini inilah kenapa saya katakan bahwa Kristen itu bukan agama samawi. Kristen itu agama buatan manusia
yang kemudian nebeng mengatasnamakan agama samawi. Karena tidak ada di dalam kitabnya Yahudi dan juga tidak ada di dalam kitabnya umat Islam, Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu nggak ada dalilnya. Munculnya dalil Adam mewariskan dosa itu buatan manusia, bukan kemudian firman Tuhan. Kecuali Bapak bisa menunjukkan di perjanjian lama ada dalil pernyataan dari Tuhan yang mengatakan bahwa Adam telah mewariskan dosa kepada keturunannya. Setahu saya nggak ada. Justru Adam ini mewariskan pengetahuan kepada keturunannya sehingga keturunannya tahu baik dan buruk. Sebelumnya Adam itu tidak tahu baik dan buruk. Bahkan telanjang pun Adam tidak tahu kalau dirinya telanjang. Itu diterangkan di dalam kitab Kejadian 3 dan Kejadian 2. Mereka telanjang dan mereka tidak sadar kalau mereka dalam keadaan telanjang. Sama di ya. Oke, saya kembali ke agama. Jadi karena kita harus Pak pakai Emen, izin Pak Emen, maaf sebelumnya ya gini. Ketika Gurunda Zuma sedang menjelaskan, Anda mute dulu karena noise. Yang pertama itu. Dan yang kedua, jangan dipotong-potong. Biar narasinya jelas. Ya, biar dipahami. Nah, jadi nanti ketika sudah beres, baru Anda buka mute, Anda berbicara. Begitupun dengan Gurunda Zuma, Gurunda akan mute. Begitu Pak Emen, supaya kondusif ya. Kita diskusi ilmiah, santun, santai. Ketika Anda ini memang seseorang Kristen yang akademis, tunjukkan. Jadi Silahkan. Cuman begini. jadi Gimana? kalau bilang Kristen itu bukan agama, betul. Bukan agama Kristen itu. Kristen itu bukan Ya, agama. nanti kalau disanggah setelah beres Gurunda Zuma ya, Bang Kalau Emen ya. saya paling cocok dikatakan kami kan karena kita punya KTP, jadi agama apa? Buddha, Hindu, Muslim. Siap, iya nanti dinarasikan nanti setelah selesai ya, maaf Jadi ya. kami pengikut Kristus, pengikut ajarannya Yesus Kristus. Kristen itu bukan agama, bukan agama itu. Iya, bentar ya, dengerin dulu. Pak Emen ini harus lebih Biarin Gurunda yang nanggapi, lanjut. harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Kasihan kan dipotong-potong. Gurunda, silakan, Bang Zuma, tafadhol. Ya, saya kembali mengatakan bahwa Anda sudah mengakui bahwa Kristen itu bukan agama. Dengan demikian, Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Terima kasih Saudara Emen, Anda dengan baik mengatakan itu. Sedangkan Yesus itu mengajarkan agama. Agama itu adalah keteraturan, ketidaksimpang siuran, hukum-hukum, ketetapan, ketentuan. Di dalam ajaran Yesus, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah, Bapak tidak mengikuti Yesus, dengan demikian wajar kalau Bapak mengatakan Yesus tidak membuat agama saudara. Nah, kembali kepada tema kita. Tak ada satupun dalil di kitab perjanjian lama Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh agama Kristen. Dengan doktrinnya ini, dia tidak membayangkan kalau kelak akan muncul agama dari Allah, dari Tuhan yang akan meluruskan konsep itu. Di dalam kitab Kejadian 5 nomor 2, Adam, istrinya, anak-anaknya dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Jadi tak ada kutukan. Al-Quran mengatakan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatuhu huwat tawwabur rahim. Adam dan keturunannya itu dicinta, dirahmati, diberkati oleh Allah. Nah, sekarang permasalahannya, kalau saudara mengatakan Yesus tidak membuat agama Kristen, lalu yang membuat bahwa Adam mewariskan dosa waris itu siapa? Boleh enggak saudara Emen jelaskan ke saya? Silakan. Bang Emen, ayo silakan. Nah, sekarang bagian Anda silakan buka mute-nya. Adam dosa waris bagaimana? Coba jelaskan kembali. Kalau di agama Samawi, Pak, agama Yahudi, agama Nasrani, itu tidak ada diajarkan Adam mewariskan dosa.
Sorry, saya bukan Nasrani ya. Itu Ya memang betul, Nasrani Bapak bukan Nasrani. Saya tidak mengatakan Anda Nasrani. itu untuk orang Arab menyampaikan yang pengikut Kristus dikatakan Nasrani. Jadi saya bukan Nasrani. Itu katanya orang Arab untuk menjelaskan tentang pengikut Kristus. Sorry, jadi saya bukan Nasrani. Jadi saya pengikut Kristus. Saya bukan Kristen. Saya bukan Nasrani. Saya pengikut Kristus, Yesus Kristus. Oke, baik. Bapak memang bukan Nasrani. Saya tidak mengatakan Bapak itu Nasrani. Saya mengatakan agama Kristen itu adalah agama ardi, agama buatan manusia. Nah, kalau Anda mengatakan Anda pengikut, ya itu adalah pengakuan saudara. Jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus sebagai murid pelanjut tongkat estafet kenabian Yesus, jemaat mula-mula itu mereka semuanya bersunat, Pak. Dalilnya di mana itu yang bersunat itu? Oke. Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Jelas itu, Pak ya. Jadi Kristen itu muncul di barat, Pak, bukan di Itu Yerusalem. untuk orang Yahudi, itu untuk orang Yahudi. Yesus kan orang Yahudi. Iya, makanya saya bilang Bapak aja yang ngaku-ngaku pengikut. Sedangkan Petrus aja pengikutnya bukan Saya cuma Kristen, terima Pak. ajaran Kristus. Saya cuma ajaran Kristus. Sayang sekali Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen, Pak. Sama sekali. Tapi ajarannya bagus nggak? Ajarannya Yesus bagus. Yang tidak bagus itu adalah buah pengajaran dari nabi-nabi palsu. Itu yang tidak bagus, Pak. Karena Yesus akan mengusirnya dengan Yesus mengatakan, "Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Ini ajaran nabi palsu tuh yang akan diusir oleh Yesus kelak. Anda boleh baca dalam Matius 7 nomor 23. Jadi percaya Yesus adalah pengajar yang setia dan pengajar yang baik, diakui. Yesus itu pengajar untuk Bani Israel, Pak. Oke, Bukan terima. untuk Kristen, bukan Makasih. untuk orang-orang non-Israel. Sudah menjelaskan saya bahwa Yesus adalah pengajar yang baik. Iya emang, tapi untuk Bani Israel saja. Kalau di orang Indonesia, nah saya kembali juga ya. Sorry agak melenceng. Kamilah anggaplah ini Bani Israel yang dari lain keturunan. Kalau orang Indonesia juga Bani dari Arab, dari silsilah juga dari Nabi. Iya. Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku Namanya diutus untuk orang Indonesia juga turunan Nabi langsung, dari DNA-nya turunan Nabi langsung. Orang Indonesia itu Turunan ada Nabi ya- langsung. Nabi yang mana dulu, Pak? Nabi Muhammad, turunan Nabi langsung. Oh, kalau Islam itu tidak perlu menggunakan silsilah untuk menjadi Islam. Kenapa? Sama juga dengan saya, tanpa silsilah, tapi saya Oh, nggak mengakui bisa. dia. Gak bisa, Pak. Yesus mengaku. Sorry ya sama orang Jawa, sorry ya. Zamannya sebelum ada yang belum, itu zamannya Hindu Buddha itu berkembang dulu ya kan. Lihat juga bahasa Sanskerta itu bahasanya apa itu? Nabi Muhammad Jadi, itu kami juga bukan turunan langsung dari Israel, bukan turunan langsung. sayangnya Yesus mengaku iman- hanya untuk Bani iman- Israel, Pak. Inilah yang Yesus katakan, waspada kepada serigala. Jadi kalau Yesus bilang itu hanya untuk domba, Pak. Yesus hanya untuk domba. Camkan itu dulu. Makanya Bapak ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian dosa waris. Tak ada itu, Pak. Makanya saya kan minta, mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi, Adam mewariskan Itu kan kita dosa Yahudi. kepada keturunannya. Ada nggak dalilnya, Pak? saya bukan orang Yahudi, saya orang pengikut Kristus, saya bukan orang Yahudi. Yesusnya itu, Pak, dia aktif dan taat kepada kitab Taurat. Bapak, Gimana? Yesusnya itu aktif menjalankan hukum Taurat. Bapak sendiri gimana? Kitab Taurat. Ya, aktif menjalankan hukum Taurat Yesus itu, Pak. Iya. Bapak sendiri bagaimana? Maunya gimana? Lah, katanya tadi pengikut. Kalau pengikut itu, ketika kemudian yang diikuti ini dijadikan sebagai komandan,
Kalau yang mengatakan komandonya yang ikut di belakang teriak satu. Memang Kan gitu. kalau saya mau jelaskan ini panjang juga loh. Dia melarang, Yesus melarang hukum Taurat kitab Yahudi. Makanya dia dikorbankan. Oh, itu ajaran Kristen, Pak. Jangan samakan antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu bunuhlah Yesus. Kalau ajaran Yesus, jangan bunuh saya. Itu ajaran Yesus. Jangan bunuh Yesus. Itu ajaran Yesusnya. Kemungkinan banyak mas. Kalau kita mau pancang debat ini mungkin waktu kita banyak ini kalau kita mau buang-buang. Bukan. Oke, oleh karena itulah kita langsung ke sentralnya aja, Pak. Di mana Yesus kemudian memerintahkan pengikutnya untuk membunuh? Gimana? Di mana pengikutnya Yesus diperintahkan Yesus untuk bunuhlah aku? Mana itu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau ajaran Yesus jangan membunuh, ada kan, Pak? Iya, betul. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu ajaran Yesus atau bukan? Jadi sorry saya masih mendalami banyak yang saya belum tahu juga. Jadi masih belajar. Nah, gitu maksudnya. Bapak masih belajar gitu. Bagus. Bapak jujur mengakui. Saya mau debat, kalau saya nggak mampu saya masih menimba ilmu lagi. Ya, jadi gini, Pak. Jadi gini. Tadi di awal saya untuk debat kayak ini saya belum sekelas, jadi ilmu saya belum sampai di situ. Jadi jujur. Jadi gini, Pak, sederhana loh. Jadi saya masih banyak belajar lagi. Masya Allah. Makasih Bapak. Jadi gini. Sebenarnya gini, Pak. Kedatangan Islam itu kemudian untuk sekedar pengingat aja. Mengingatkan kepada saudara saya. Sama seperti tadi Bapak mengatakan Yesus nebus dosa, kemudian Adam mewariskan dosa. Itu kalau tidak Islam yang ingatkan itu nggak bisa tuh. Kenapa? Yahudi nggak mungkin, Pak. Yahudi itu bukan agama syiar. Ketika orang-orang Yahudi melihat orang-orang Kristen mengambil terjemahan kitab mereka dalam bentuk Septuaginta, orang Yahudi diam aja, orang Yahudi senyum-senyum aja. Makasih, Derita loh, kata mereka. Saya bukan pengikut Yahudi. Saya karena ajaran yang saya terima dari kecil itu ajaran Yesus Kristus. Jadi saya nggak tahu tentang Yahudi itu, saya nggak tahu. Mau mereka gimana? Kalau yang Bapak katakan menerima ajaran Yesus Kristus, berarti Yesus Kristuslah yang punya ajaran yang mengajarkan saudara menjadi Kristen. Tapi kan faktanya Yesus tidak pernah membaptis, Yesus tidak pernah ke gereja, Yesus tidak pernah makan babi, Yesus bukannya tidak disunat. Untuk forum ini, jadi saya masih banyak belajar, jadi saya belajar dulu. Saya belum mampu untuk masuk Siap Pak Emen, Gurunda izin sebentar ya. Pak Emen mungkin bisa belajar menyimak di bawah dulu ya, biar ada slot untuk Kristen yang lain ya. Dan untuk saudara-saudara Muslim yang di bawah, maaf sebelumnya boleh masuk. Jadi untuk ini saya belum mampu untuk menjelaskan. Makasih ya, makasih semuanya. Ya Pak Emen, yuk dengerin baik-baik, simak di bawah ya. Makasih, selamat sore semuanya. Selamat sore. Untuk Untuk saudara-saudara Muslim yang di bawah, maaf saya belum bisa naikin antum semua karena ini untuk Kristen dulu, dan ini kebetulan ada Bang Diota. Bang Diota, selamat sore Bang Diota. Dan ada Bang Suki juga. Bang Suki, selamat sore Bang Suki. Dinda. Iya, Gurunda. Saya 10 menit asar dulu bentar, habis itu saya monitor lagi ya. Siap Gurunda, Masya Allah, siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adek, Dek Asmara Loka, coba ini dulu Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyimak. Siap, Bang Diota aman-aman. Bang Da aman. Silahkan Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, ada 1,2 viewers banget. Jangan lupa teman-teman, yuk dikencengin tab-tab layarnya. Jangan lupa juga di follow Ustadz Abu Strong agar teman-teman semua tahu akan ada setiap hari insya Allah diskusi ramah dan santun dengan teman-teman kita Kristen tentang diskusi lintas agama. Dan juga jangan lupa di follow untuk ada Om Dito, ada
Bunda Rahma, ada Bang Zuma pastinya gurunda besar kita, Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman semua jangan lupa selalu di-share ke teman-teman lainnya biar makin banyak lagi saudara-saudara kita yang tahu bagaimana cara Islam menumpas syubhat di dalam kekristenan. Teman-temanku, sekali lagi saya ulangi, tetap di tap-tap layarnya, dikencangkan lagi karena roomnya sedikit goyah ya teman-teman. Kita tetap pertahankan room edukasi seperti ini agar kita semua tahu bagaimana cara berdialektika, agar kita semua tahu cara menjaga kaidah Islam dan keimanan itu seperti apa. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa di follow Ustadz Abu Yasrong yang insya Allah akan selalu buka diskusi lintas agama. Ada gurunda Zuma kita agar kita selalu bisa tahu perkembangan debat lintas agama seperti apa. Dan saya Ashley sebagai moderator. Yang belum makan silahkan makan. Lo mana tadi? Kabur. Kabur Bunda, biar saya panggil otennya deh. Ini ada Pak Suki tapi Pak Oh, ada Pak Suki. Salib Yesus, silahkan Gurunda. Gurunda lagi sholat dulu, nggak monitor. Oh, sholat dulu, ya. Tadi Bang Suki sudah angkat bendera kayaknya ya, tapi nggak apa-apa ya, dia perjuangannya itu Masya Allah. Kita pastikan dulu ya, yang naik Kristen dulu. Sekali lagi minta maaf kepada saudara-saudara Muslim yang di bawah yang mau naik. Bang Fisches, monitor. Halo Bang Pisces, boy, monitor, selamat sore. Ada, monitor. Oke, agamanya apa Pak kalau boleh tahu? Islam. Bapak, mohon maaf ya, slotnya untuk teman-teman kita yang Kristen dulu, Bapak bisa nyimak di bawah dulu. Terima kasih Bapak Pisces, boy. Oke. Teman-teman sekali lagi saya peringatkan untuk yang mau naik, untuk teman-teman Kristen dulu ya, karena ada diskusi lintas agama di sini. Untuk yang Muslim bisa nyimak dulu di bawah, dikencengin aja tap-tap layarnya. Insya Allah itu akan menjadi salah satu juga cara kita berdakwah dan cara kita mempertahankan agama Islam. Oke, teman-teman yang mau Kristen, teman-teman yang mau diskusi di atas lagi nunggu Gurunda Zuma, ada Bunda Rahma Insya Allah, ada Bang Syuaib juga, ada Om Dito juga Insya Allah. Kasih Diota. Barakallah. Iya. Nah, kalau ke Bang Suki ini ada Pak Denny. Pak Denny juga ini ya gini. Bang Suki. Pak Denny ini dengan Bang Suki udah beda. Ya, teman-teman. Udah beda dia. Iya, Jadi saya ingin berkata begini ya, lucu mereka ya, lucu. Kenapa saya bilang lucu? Sumber iman mereka tuh dari satu titik itu tentang kematian Yesus, bukan kematian seorang yang disalib ya, karena belum pasti bagi kami itu belum pasti. Dan memang dalam Al-Quran dinarasikan Yesus tidak mati ya, atau Nabi Isa. Dan didukung pula dengan data-data di Bible bahwa ya kemungkinan Yudas. Jadi dua saja yang mereka menyebut dirinya sama-sama Kristen itu berbeda loh, berbeda pandangan, dan bukan masalah pru'iyah atau hukum-hukum dalam kekristenan, tapi ini pada akidah mereka yang berbeda, prinsip dasarnya itu berbeda. Kalau kita kan apapun itu ya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita ke siapa dulu nih? Ke Pak Denis. Pak Suki nyimak dulu ya, Bang. Karena tadi sudah angkat bendera putih tadi. Sama saya jadi Pak Deni aja. Pak Deni juga ini saya dia juga diskusinya kan datar. Tapi sebenarnya beliau ini misionaris loh. Kenapa saya bilang dia misionaris? Tugasnya di luar itu ya sebagai misionaris. Dan aku tengok itu kalung salib yang dipakai tuh segede tiang listrik. Bukan sih, kecil sedikit ya. besar sekali salibnya ku tengok loh. Kalau nggak seukuran berapa ya, kalau nggak 30 cm kali 20 cm ya.
30 kali 20 cm itu salibnya ku tengok. Wish, nggak gampang. Tetapi ya perbedaannya pun aneh. Pak Denis menganggap berpoligami itu boleh karena nggak ada larangan di dalam Bible. Pak Suki beda lagi. Pak Suki nggak boleh. Harus satu. Yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Coba itu pegangannya, tapi bukan dilarang berpoligami. Setuju dengan Pak Denis, tapi sama-sama mereka ini Kristen. Kalau kami orang Islam, Pak Denis dan Bang Suki, satu kata di dalam Al-Quran, Allah melarang kami makan yang haram, misalnya babi. Ya kami semuanya nggak boleh makan, nggak ada pilih-pilih. Kamu ini, enggak. Tetap babi haram. Ada diperbolehkan, diizinkan berpoligami bagi yang mampu, kaburlah dia. Aduh. Harus kuat mental memang saudara ya, sama saya harus kuat Kenapa ya? mental. Lagi dikasih ini pemahaman. Entahlah. Aduh. Memang. Niat kita baik ya supaya otaknya itu agak tercerahkan. Ini biasa Bunda, orang-orang Aduh, yang ya kalau Allah. sudah terlalu kental menuhankan bangkai kayak gitu Bunda. Jadi kita maklumi saja ya Bunda ya. Jadi begitu pemahamannya, kalau nggak pagan ya berdasarkan hanya feeling. Susah Bunda. Modal iman itu kayak gitu, maklum. Tapi Ini lemes, lemes bukan lemes, Demes, kok lemes. Demes, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Muslim ya Bang ya. Silakan Bang, apa yang ingin disampaikan? Udah gini. Soal pembahasan tadi diikuti aja dulu. Enggak, ini Muslim apa Kristen? Diikuti aja dulu, dibahas aja Enggak dulu. diikuti, jawab. Ini kan diskusi lintas sama Muslim apa Kristen? Kristen. Lah, saya Kristen. Iyalah. Iya dong. Diikuti aja dulu. Naik, Oke. siap. Oke. Oke, kita kasih dulu narasi sedikit ya Bang ya, sebelum ada guru kita atau Bang Zuma lagi sholat. Begini. Oh ya. Kalau kita lihat Bang, di dalam Bible Anda sendiri tuh di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Iya. Jadi menurut narasi Paulus, Yesus yang mengambil kutukan ini untuk membebaskan saudara-saudara Kristen dari kutuk hukum Taurat. Karena menurut Paulus, Taurat itu kutuk. Jadi Yesus yang menjadi tumbal penebusannya menggantikan kutukan itu, sehingga Yesus yang mengambil kutukan itu mati terkutuk di tiang salib, sebab ada tertulis terkutuk orang yang digantung. Itu. Apakah Anda setuju kalau Yesus terkutuk Bang? Silakan. Kalau diulangi Mbak, diulang. Ulangi lagi. Enggak, diulangi aja. Terlalu cepat. Ini jaringannya. Terlalu cepat. Baik, saya pelan-pelan ya Bang ya. Kata si Paulus di dalam Galatia, ini terlalu pelan atau memang begini? Enggak, Bisa lanjut aja jaringan yang tadi yang kurang bagus. Lanjut. Oh, Jadi ya Allah. Kata Paulus di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus itu menjadi terkutuk karena Anda. Dia yang mengambil kutukan itu membebaskan kalian dari kutuk hukum Taurat. Karena menurut Paulus, Taurat itu adalah kutukan. Jadi teman-teman Kristen ini dibebaskan dari aturan atau hukum Taurat dengan Yesus yang menjadi tumbalnya. Yang menebus kalian tuh Yesus sebagai tumbal. Akhirnya apa? Kalian tuh sekarang terbebas. Tidak wajib menjalankan hukum Taurat. Bebas makan babi. Ya, udah paham. Ya, lanjut. Silakan. Apakah Anda menerima kalau Yesus itu terkutuk karena membebaskan Anda? Apa Anda menerima Yesus itu terkutuk? Sebenarnya Yesus, dari bahasanya Yesus nggak terkutuk. Yesus nggak terkutuk. Terus terapa Bang? Maksud bahasanya gini.
Yesus yang membebaskan kita itu dari hukum Taurat. Menerima kutuk artinya bukan berarti dia dikutuk, bukan berarti dia terkutuk. Enggak, maksudnya dipahami baik-baik dulu pemaknaan bahasanya itu. Saya pikir mbaknya perlu untuk pahami pendalaman bahasanya itu. Itu aja. Bagi saya Yesus gak terkutuk soal itu. Dia mengambil iya, dia datang sebagai penebus. Dia mengambil Kita pahami dulu kata-katanya ya. Kristus telah menebus kita. Iya, Dari itu dasarnya bentar penebus. Bang, ini kita urai sedikit. Kristus Dasarnya telah penebusan itu. menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Paulus menganggap Taurat itu kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Yesus ini mati tersalib, dia mengambil kutukan hukum Taurat ini. Dia yang menjadi tumbal supaya Anda terbebas. Jadi dia yang mengambil kutukan ini. Kalau dia mengambil kutukan itu, artinya dia yang menanggung semua, akhirnya dia jadi terkutuk. Dia mengambil kutukan itu. Mbak, gini, dia mengambil semua kutukan itu bukan berarti dia terkutuk, Mbak. Dipahami dulu bahasanya. Kalau Dan jalan menjadi kutuk. ya, Sebab ada tertulis. Poinnya di sini. Sebab pikir- ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Terkutuk. Ya, Paulus memang sengaja mengutip itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. terkutuklah orang yang digantung. Maksudnya gini, Mbak. Maksudnya Yesus mengambil dosa, menjadi penebus itu karena memang manusia tidak sanggup untuk menjadi penebus untuk diri sendiri. Oke, berarti Anda menolak kalau Yesus terkutuk. Anda menolak. Iya, menolak. Oh, bagus. Oke, saya setuju. Karena gini ya. Yesus tetap Tuhan, Mbak. Dan dia tidak terkutuk. Oke, kita urai. Anda tidak setuju kalau Yesus terkutuk. Oke. Karena apa kata Allah? Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dia dikasihi. Gak mungkin dikutuk-kutuk tuh. Kemudian di kisah para rasul pun Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya itu Yesus. Dia dimuliakan. Nah, kalau dia dimuliakan, dia dikasihi, Allah menyertainya, ya tidak mungkin dia dikutuk. Terkutuk ini siapa kira-kira? Itulah kasih, Mbak. Itulah kasih. Menerima suap, Bang. Itulah kasih, Mbak. Lah, Itulah kasih. jangan dulu lari ke kasih-kasih. Nanti Enggak. saya kasih kamu data pembunuhan. Kau lagi lari kemana? Nah, sini saya kasih data. Aduh, Gini aja dulu, biar clear kan. Terlalu besar kasih Allah untuk dipahami bagi kami orang Kristen. Terlalu besar kasih Allah untuk pahami sebagai manusia yang akalnya terbatas. Di luar, saya pikir untuk memahami kasih Allah yang tidak terbatas itu sulit bagi manusia yang terbatas. Oke, memang ada data di situ, Bang. Begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya supaya kalian selamat. Mengaruniakan anaknya untuk apa? Tidak ada tertulis di situ untuk menjadi tumbal, nggak ada. Mengaruniakan anaknya itu supaya kalian itu diberi petunjuk, bukan kalian sih, orang Yahudi, orang Israel sana. Dia dikaruniakan, sebentar, jangan menjawab dulu supaya dapat poinnya, supaya Anda paham. Dia dikaruniakan, Yesus itu diutus karena dia mengaku, Yohanes 17:3, Yesus mengaku dirinya utusan. Dia mengaruniakan anaknya itu supaya apa? Memberi pengajaran, membawa syariat. Makanya ada tertulis, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya apa itu jalan? Petunjuk. Hukum-hukum, syariat. Nah, itu yang dibawa Yesus. Tapi gini, yang diajarkan kepada pengikutnya. Gini, Mbak, maksudnya begini. Kalau Yesus datang ini saya kembali nanya. Yesus datang sebagai jalan. Namun kalau datang di saat manusia berdosa, apakah enggak butuh penebusan? Ya butuh penebusan lah, Mbak. Baru Enggak ada. Mana data Tuhan butuh penebusan darah manusia? Enggak. Gini, Mbak. Bukan Tuhan butuh penebusan, Tuhan yang tebus, Mbak. Manusia jadi butuh Tuhan. penebusan. Jadi menurutmu Tuhan ini yang mati konyol, disalib. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, masa Tuhan mati? Gini, Di Mbak. mana data di Bibelmu Tuhan mati, Bang?
Abi. Gini aja. Tuhan Yesus datang sebagai penebus. Ya itu yang kami imani itu. Yesus datang Ya, sebagai penebus. gini, kalau kau beriman, Bang, jangan beriman buta. Yang mengajarkan penebusan dengan Yesus menjadi korban itu adalah si Paulus. Mau tahu datanya? Ini datanya saya kasih ya. Saya kasih, enggak saya kasih data dulu nih. Di dalam Injil, di dalam Kenapa Injil kalau itu. lompat satu-satu kita bahas? Coba kita bahas. Ini mengedukasi ini pikiranmu sebentar, Iya, Bang. jelas, Mohon gini-gini. Ibrani 9:13 baca, Bang. Ibrani 9:13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka suci secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Ini pengajaran Paulus ini di Ibrani, karena ini Ibrani ditengarai tulisan Paulus. Tapi mana ajaran Yesus bahwa Yesus membawa darahnya sendiri atau ajaran Tuhan? Ini Mbak, omong tentang kerasulan Paulus memang nggak jelas. Mungkin. Aduh, lompat kata kau ini. Aduh, males kalau gini. Gini Mbak. Kembali kita dulu Pak bahas itu penyaliban. Siapa sebenarnya yang disalib yang kau tuhankan itu, Bang? Ayo kembali karena kau nggak fokus. Satu poin-poin supaya dapat poinnya gini. Tadi kau sudah akui bahwa tidak mungkinlah Yesus terkutuk, ya kan? Kau sudah akui sendiri. Nah, Enggak, saya nggak bilang Yesus terkutuk, Mbak. Jangan pelintir lah. iya artinya kamu menolak kalau Yesus terkutuk, toh Bang, toh? Kalau menerima, toh? diskusi ya kita diskusi. Tapi kalau omong Yesus dikutuk, saya nggak pernah bilang Yesus dikutuk. Betul, saya setuju Bang kalau Yesus itu tidak terkutuk karena dia dikasihi kan, tidak terkutuk. Siapa bilang? Saya tidak bilang Anda menyetujui. Saya setuju kalau Anda mengatakan Yesus tidak terkutuk. Saya setuju, saya aminkan karena memang itulah Yesus. Masa dia orang baik-baik gitu terkutuk? Kasihan sekali mamahnya yang melahirkannya sampai anaknya terkutuk. Nah, di dalam Ulangan, coba baca Bang Ulangan 27. Terkutuk orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa yang menerima suap? Bang, siapa yang menerima suap? Ayo, siapa yang menerima suap dulu? Saya tanya dulu di Bibelmu itu, Bang. Siapa yang menerima suap? Ya, omong tentang Yudas kan? Ya, lanjut. Pinter. Nah, ini saya suka, ternyata Anda pinter. Yudas yang menerima suap. Di sini yang terkutuk yang menerima suap untuk membunuh orang lain. Kemudian di Amsal itu ada tertulis bahwa orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat, Bang? Konteksnya Mbak, dipahami konteksnya itu. Jangan semua hal ini konteks ini firman Tuhan loh. Aduh, enggak dipahami konteks Amsalnya Mbak. Tadi kamu menolak Yesus terkutuk, berarti kau terima kalau Yesus terkutuk. Konteks Amsalnya itu Mbak, itu Amsal, dibaca konteks Amsal Salomo itu Mbak. Oke, kita nggak usah ke Amsal kalau kau tolak. Yang nyata di sini adalah pengkhianat dipakai ganti sebagai orang jujur. Yudas pengkhianat toh, dia mengkhianati gurunya. Dibaca Oke, konteks kita kembali ke Ulangan. Kalau kau menolak itu ya nggak apa-apa. Ulangan 27. Ulangan 27 terkutuklah Bang. Terkutuklah orang. Mbak jangan ini omong Amsal dulu. Tadi Mbak pakai Amsal sebagai. Ya kalau kau ke Amsal ini pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Konteks Amsalnya itu Amsal segala ini Alkitab itu kitab yang dikumpulkan Mbak. Jadi konteks berdasarkan konteks. Amsal berdasarkan konteks Mbak. Jangan sih tidak bisa. Sebentar. Apapun konteksnya sebut pengkhianat. Pengkhianat apa? Poinnya di sini pengkhianat. Apapun konteks sebuah naskah, sebuah cerita, poinnya di sini yang jadi sorotan pengkhianat. Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Itu poinnya. Konteks Amsal itu omong soal didikan ajaran. Kalau kau tolak, aku tidak mau menganggap Yudas pengkhianat itu ya udah, nggak apa-apa. Kita ke Ulangan. Ulangan 27-25. Sebentar. Ulangan 27-25 terkutuklah. Kita baca data ini. Belajar mau berdiskusi. Lah katanya tadi Yesus tidak terkutuk. Ibu Runda udah selesai ya.
Silakan Gurunda Ustadz Bang Daim. Bunda. Silakan. Bunda siapa kamu? Bunda Rahma ya? Sabar Bapak Demes yang sopan jadi orang. Ayo Jangan Mbak bosan. Isli. Udah diem. Terima kasih Bunda Rahma. Ternyata memang orang ini udah ketanggung dungunya sampai nggak ngerti apa yang dikatakan Bunda Rahma ya. Sama aja dungu Silakan kamu. Bang Zuma, Gurunda. Iya, baik. Diambil alih. Saudara Demes, semangat siang, salam kenal Bang. Ya, salam ya. Oke. Di dalam kitabnya agama Yahudi diterangkan Kejadian 5 nomor 2. Laki-laki perempuan diciptakan oleh Allah, lalu Allah memberkati mereka dan memberikan kepada mereka nama manusia pada saat mereka diciptakan. Nah, ini sangat jelas di Kejadian 5, Adam dan keturunannya itu diberkati. Di Islam dikatakan kemudian oleh Allah dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Adam alaihissalam itu berdoa kepada Allah. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam kemudian sadar kalau mereka berdua itu zalim terhadap diri mereka, sehingga mereka kemudian bertaubat. Lalu dikatakan oleh Allah, Adam kemudian itu lupa sebenarnya. Al-Quran menjelaskan walakad ahidna ila Adam min qablu fanasiyah. Jadi dia lupa. Walam najid lahu azman. Adam ini lupa akan pesan Allah agar jangan memakan buah tersebut, dan kemudian penolakan yang dilakukan Adam terhadap iblis, begitu juga istrinya, itu penolakan yang tidak kuat. Mereka lengah. Nah, ketika kemudian Adam berdoa, diterimalah kemudian doanya, sehingga Allah mengatakan fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alai innahu huwat tawwabu. Innahu huwat tawwabu. Allah pencipta langit dan bumi seketika menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, sehingga di Kejadian 5 nomor 2 Adam dan keturunannya itu diberkati. Nah, yang muncul pertanyaan ini adalah adanya oknum di agama Kristen bernama Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk menebus dosa. Dosa apa yang ditebus Yesus? Dosa Adam tak ada. Berdasarkan Kejadian Adam diberkati, berdasarkan Al-Quran Adam diampuni. Nah, Kristen muncul kemudian di tengah-tengah menyalip ajaran para nabi dengan mengatakan ada oknum yang mati di atas tiang salib untuk nebus dosa. Dosa apa rupanya? Dosanya siapa yang ditebus rupanya? Nah, mungkin saudara Demes bisa menjelaskan ke kami supaya kami paham. Ini Kristen membawa misi apa sebenarnya? Kok tiba-tiba ada dosa? Dosa apa? Dari Adam tak ada. Lalu dosa Yesus tak ada. Lalu kenapa kemudian diajarkan di gereja barat, di rumah ibadahnya orang barat, ada oknum mati di salib sama seperti korban dewa Molok, mati untuk mendamaikan. Nah, pertanyaan saya, saudara Demes, kelihatannya Anda pintar nih. Saya mau tahu, kira-kira dosa apa yang Yesus tebus di atas tiang salib? Silakan. Demes. Pak Demes, dijawab dong. Tadi kan Anda menggebu-gebu sekali itu. Bang Zuma nanya loh. Yuk, bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Dijawab yuk pertanyaannya Bapak Demes Ashon. Saya bantu deh. Saya bantu buka mikrofonnya. Yuk, bisa yuk. Ayam ya, ya. Tapi mami aja ya. Kiu, kiu. Demes jangan lemas. Ayo Pak Demes, ayo Pak Demes, kamu bisa, ayo. Wah, kacau, Oten. Bertanggung jawab dengan apa yang kau imani, ayo. Atau Pak Suki, atau ingin menanggapi silakan, Pak Suki. Boleh. Ya, boleh, silakan. Ya gini Bang Zuma. Ya, silakan Bang. Arti dosa itu tidak tepat sasaran ya. Jadi sejak
awal Tuhan pencipta langit dan bumi ini menjadikan manusia, dia berkeinginan manusia itu memiliki gambar dan rupanya. Artinya, gambar ini adalah komponen-komponen yang ada pada Tuhan. Komponennya itu pikiran, perasaan, dan keinginan. Sedangkan rupa ini adalah kualitasnya. Nah, si Adam, dia tidak dapat mempertahankan, bahkan tidak dapat menumbuh kembangkan kualitas itu, sehingga mencapai standar kualitas moralitas Tuhan itu sendiri yang diingini. Dia berkolaborasi atau menyetujui keinginan dari si iblis, sehingga ia jadi sama seperti iblis, memberontak. Jadi keberadaan manusia pertama ini dikatakan tidak mencapai yang diingini Tuhan. Artinya Tuhan belum memiliki manusia yang dia kehendaki. Tidak ada jadinya. Nah, untuk itulah ada manusia kedua atau Adam yang kedua, yang dimana dinamakan Yesus ini, waktu hadir ke bumi ini, dia sama-sama posisinya seperti Adam pertama yang belum jatuh dalam dosa. Nah, tetapi Yesus waktu hidup dalam dunia ini juga dia belajar, dia bertambah hikmatnya. Ya, disukai oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. Nah, di dalam hidupnya dia tetap taat kepada Bapa. Walaupun sama-sama diuji, Yesus diuji, dicobai oleh iblis. Begitu juga Adam waktu itu berhadapan dengan iblis. Tapi kalau Adam kompromi dengan keinginan iblis, tetapi kalau Yesus tidak, dia tetap taat. Ketaatannya dia sampai mati, bahkan dia telah mengatakan hidupnya ini hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Dia taat dan tunduk, patuh. Nah, karena kepatuhannya ini sampai mati. Pak Suki, mohon maaf, ada respon dari bawah, suaranya kurang jelas, boleh didekatkan lagi, Pak. Iya. Nah, Iya. gitu. Jadi Yesus ini sebagai Adam yang kedua, dia setara ya dengan Adam sebelum jatuh dalam dosa. Adam mula-mula diperhadapkan dengan iblis, dia jatuh. Ya, sehingga manusia pertama dan kita semua keturunannya ada di bawah dari kuasa iblis. Nah, sedangkan Yesus dia ada di atas iblis. Nah, untuk itulah Tuhan mendapatkan manusia yang dikehendaki, yang mula kali dia menjadikan manusia ada di dalam diri Yesus. Inilah namanya penebusan. Artinya keinginan punya manusia yang seperti yang dimau Tuhan itu ada di dalam diri Yesus. Dan kita-kita ini yang lahir dari Adam berkeadaan seperti Adam, telah memiliki unsur-unsur genetik yang melanggar itu. Artinya pikiran perasaan kita tidak membuahkan keputusan atau tindakan yang selalu tepat sasaran seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi dosa itu kan hamartia, tidak tepat sasaran, seperti gambar logo saya itu pemanah gitu ya. Memanah ada lingkaran-lingkaran itu, kalau dia panah meleset itu artinya dia berdosa. Nah, kalau dia tepat sasaran artinya dia sepikiran dengan Tuhan. Demikianlah Yesus. Dia taat, bahkan dia katakan, aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Ya kan? Aku mengatakan seperti yang apa Tuhan katakan kepadaku, aku sampaikan. Bahkan dia sampai mengatakan, firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan dunia membencinya. Kenapa dunia membenci? Karena ada bertolak belakang antara kebenarannya dari Tuhan atau filsafat atau Udah cukup panjang, kehidupan dari dari tanggapi dulu Bang. Bentar lagi lanjut. Iya. Ya, oke. Terima kasih. Silakan Oke. Bang. Saudara Suki, Bang Suki, yang saya tanya ini Pak, Yesus itu mati untuk apa? Untuk dosa katanya. Dosa apa? Bukan mengenai perspektif pemahaman kita terkait dosa. Dalam bahasa Yunani hamartano itu pelanggaran atau suatu tindakan yang melahirkan sebuah coretan aib atau dosa atau kutuk. Nah itu. Jadi ketika kita berbicara mengenai Yesus mati di atas tiang salib, ya, bahkan kalau kita melihat dalam kitab Wahyu 5 nomor 9 itu ngeri-ngeri sedap itu Pak. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi theos dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.
Nah sekarang permasalahannya adalah dosa apa, pelanggaran apa yang kemudian ditebus oleh Yesus dengan darah di atas tiang salib. Kalau dikatakan dosa Adam itu tidak bisa, karena tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Oleh karena itulah, tolong Bapak jelaskan ke saya, kira-kira dosa apa nih yang menyebabkan kemudian Yesus disebut Adam kedua, lalu kemudian dia mati di atas tiang salib. Ini dosa apa? Ini kita masih penasaran, sudah 2000 tahun loh Pak. Setelah penyaliban, tragedi penyaliban ini, kemudian ada pencanangan misi pengajaran Adam berdosa, bawa dosa waris, sehingga harus ada yang mendamaikan dosa itu. Nah saya tanya kepada Bapak, dosa apa yang Adam lakukan sampai harus ada penebusan oleh Yesus di atas tiang salib? Silakan. Ya, jadi dosanya itu, dosa Adam ada original sin ya. Dosa mula-mula itu adalah di mana Adam di dalam keberadaannya segambar Allah. Mohon mic-nya di dekat. Ya. Di dalam keberadaan dia sejak mula diciptakan menurut gambar rupa Allah, dia ingin seperti Allah. Dia ingin sejajar dengan Allah. Dia tidak mau disubordinasi atau dipimpin, dikomando oleh Tuhan. Itulah menjadi seperti Allah. Nah, sedangkan Yesus tidak. Itulah penebusannya. Artinya, ini fitnah kayaknya Pak. Ini fitnah. Adam nggak pernah mengatakan itu loh. Di mana Adam punya niatan ingin seperti dengan Tuhan? Itu di mana? Itu waktu ditawarkan memakan buah itu sama iblis, jika engkau memakan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Di mana dalilnya itu Pak? Di Kejadian 3 ya, ayat 14-an kali atau 4. Ya di Kejadian situ lah, Kejadian 3 ya. Jadi ada tawaran iblis. Kan dia bilang, aku nggak boleh makan buah itu, Raba. Tapi kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah, maka matamu terbuka. Dia rasa senang, enak nih menjadi seperti Allah. Dia makan. Nah itu artinya dia tidak mau dikomando oleh Tuhan. Dia tidak mau taat, artinya gitu. Sedangkan perintahnya jangan makan. Dia makan juga. Itu sudah salah. Kedua, ada tawaran tipu daya dari iblis. Kamu akan menjadi seperti Allah. Seperti iblis. Jadi seperti Tuhan dia. Mau enak-enak sendiri. Tanpa aturan, pokoknya dia bebas. Maaf Pak, gitu. Maaf, ini akal-akalan agama Kristen aja. Kalau Anda mewakili agama Anda itu cuma akal-akalan Pak. Itu nggak ada. Justru Tuhan menerangkan di dalam Kejadian 3. Tuhannya mengatakan, akan tetapi buah pohon yang di tengah taman itu jangan kamu makan. Sebab apabila kamu makan hari itu juga, maka kamu akan mati pada hari itu juga. Nah, sedangkan kemudian Adam itu mengiyakan, Adam itu memahami itu. Nah, kemudian muncul iblisnya yang kemudian menjanjikan iming-iming, kalau dia kemudian makan buah itu, maka dia akan hidup kekal. Bukan Adamnya, tapi iblisnya. Itu iblisnya yang kemudian iblis mengatakan di dalam Kejadian 3 kepada Hawa istrinya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik, tahu tentang yang jahat. Nah, bukankah kemudian tujuan Tuhan di dalam Kejadian 1 nomor 26, menurut konsep Kristen, Adam ini mutlak harus serupa dan segambar dengan Tuhan. Kenapa ditolak? Kalau Tuhan mengetahui baik dan buruk, Adam yang Anda serupakan dengan Tuhan, wajib hukumnya pun tahu baik dan buruk. Berarti iblis dalam hal ini punya andil juga supaya Adam bisa seperti iman saudara Kristen. Agar Adam serupa dengan Tuhan, Adam wajib makan buah pengetahuan baik dan buruk supaya dia sama seperti Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa pohon buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan diberikannya pada suaminya. Dan bersama-sama dia dan suaminya pun memakannya. Jadi tidak ada di sini, di Kejadian 3 yang Anda maksud,
Tujuan Adam memakannya itu supaya menyamai Tuhan. Tidak. Adam diceritakan bersama istrinya hanya tertarik memakan buah itu karena terlihat sedap, menarik hati, dan memberi pengertian. Bukan mau menyamai Tuhan. Makanya di awal tadi kalau Bapak dengarkan, saya mengatakan Islam, Adam itu mewariskan ilmu pengetahuan, baik dan buruk, baik dan jahat. Sedangkan di Kristen Adam mewariskan dosa. Nah, kenapa kemudian belepotan kayak begini? Lari kemana-mana di Kejadian 3 karena Adam ingin menyamai Tuhan dan itu fitnah lagi yang dibentuk. Yesus Adam kedua itu juga fitnah yang dibentuk. Sekarang coba berikan data akuratnya. Apa dosa yang kemudian Yesus tebus di atas tiang salib? Tidak ada kan? Ada satu ayat yang mungkin perlu didengar ya, yang akan jadi memahami pengertian gambar dan rupa itu. Jadi kalau dibaca di dalam Yohanes 8 ayat 29 itu menjelaskan ayat di Kejadian 1 ayat 26 itu mengenai gambar dan rupa. Nah, di ayat 28 Yohanes 8 ayat 29 ini mengatakan begini. Jadi semua orang yang dipilihnya ditentukannya untuk supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung. Jadi Yesus yang merupakan gambar rupa Allah, segambar dan serupa sesuai rancangan itu di dalam diri Yesus. Maka semua orang yang mau dididik, didewasakan rohaninya, pikiran perasaannya, tingkatkan kualitasnya seperti Yesus, maka akan menjadi saudara-saudaranya Yesus. Yesus jadi abang tertua manusia yang percaya itu, Bang. Itu pengertiannya. Maka dikatakan sebagai Yesus ini menebus posisi seharusnya hidup di dalam dunia ini abadi, dan dia jadi raja di atas segala raja, atas semua manusia di bumi ini. Itu abadi. Tetapi karena dia telah melanggar, hukuman sudah ingkrah dijatuhkan, pasti mati sama-sama semua keturunannya, dan bumi dikutuk. Maka janji Tuhan ada langit baru, bumi baru. Tetapi di sana nanti rajanya Yesus Kristus ini, Bang. Ya, nah gitu, Bang. Saya belum menemukan Yesus mati di atas tiang salib itu nebus dosa apa. Itu, saudara. Saya masih fokus di situ. Kalau Anda membawa data-data yang asalnya dari Kristen untuk mengklaim kematian Yesus, ya itu di gereja aja. Yang saya minta di sini, dosa apa yang ditebus Yesus di atas tiang salib? Iya, apa? Pak. Jadi, Ya. penebusan Yesus itu sebenarnya secara simpelnya itu menggantikan posisi Adam. Itu dia. Paling utama itu, sehingga ada penyambung, penghubung Bapa kepada manusia. Karena telah terputus hubungan itu. Artinya tidak ada manusia yang segambar serupa Allah yang dikehendaki itu, karena telah jatuh dalam dosa. Itu, Bang. Bukankah Tuhan senantiasa beserta dengan Bani Israel? Tuhan datang kepada Nabi Musa, Tuhan datang kepada Yeremia, Daniel. Kenapa kemudian terputus? Ini ajaran yang muncul dari Kristen. Ajaran dari Kristen, terus kemudian menggantikan Adam. Nabi Adam emang kenapa? Tadi kan saya sudah membaca Kejadian 5 nomor 2, Tuhan kemudian memberkati Adam dan keturunannya. Tuhan memberkati Adam. Kalau Tuhan memberkati Adam, berarti Tuhan tidak menghukum dosa kepada keturunannya. Makanya saya minta dalil. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Tabe gurun dan nois, tabe Hujan sini, hujan. Oh iya, lanjut. Hujan. Iya. Kencang kali noise-nya ya? Enggak, tapi lebih kencang suaranya. Oke. Masalah, lanjut. Oke, baik kan. Nah, ini yang saya minta ini. Dosa apa yang ditebus Yesus di atas tiang salib? Kenapa harus ada penebusan? Kenapa orang-orang Kristen menganggap Yesus itu adalah anak domba, mewakili domba-domba yang menjadi korban persembahan Bani Israel. Nah, sekarang domba-domba yang menjadi korban persembahan Bani Israel berdasarkan Imamat 14
mereka mempersembahkan domba, mempersembahkan lembu untuk dosa mereka aja, bukan dosa dunia, bukan dosa Adam. Mereka mempersembahkan, misalnya di Yeremia 1 nomor 2, beritakan kepada Bani Israel, jika mereka ingin mempersembahkan korban kepada Elohim, perintahkan agar mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Korban untuk apa? Untuk dosa mereka, bukan untuk dosa Adam. Kok tiba-tiba muncul Yesus jadi korban, disembelih di atas tiang salib? Untuk dosa Adam, untuk dosa seluruh manusia. Ini yang saya tanya, konsep dari mana ini munculnya kemudian? Kok tiba-tiba ada yang kayak gini? Para nabi tidak pernah mengajarkan. Kalau kitabnya orang Yahudi, Adam diberkati, bukan dikatakan mewariskan dosa, nggak ada. Dan kalaupun kemudian apa yang Adam lakukan itu dianggap sebagai satu tindakan dosa yang harus menjadi kutukan, berarti saudara-saudara Kristen menginginkan Adam alaihissalam hidup layaknya hewan. Karena Adam tanpa makan buah pengetahuan, Adam tidak tahu baik dan buruk. Dengan Adam tidak tahu baik dan buruk, Adam tak bisa serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan itu maha tahu. Adam kalau cuman bingung, bahkan telanjang pun dia tidak tahu, itu mau jadi pemimpin di muka bumi mau kayak mana? Coba kita lihat narasi yang sekarang nih. Ada orang gila hidup di Jakarta. Orang gila tidak tahu baik dan buruk. Bisa enggak memimpin Jakarta? Tidak bisa. Memimpin Jakarta tidak bisa. Memimpin Indonesia tidak bisa. Apalagi memimpin dunia. Jangankan memimpin orang lain, memimpin dirinya aja kagak bisa. Kenapa? Karena dia tidak tahu baik dan buruk. Nah, Adam di Kejadian 1 nomor 26, baiklah kami menciptakan Adam untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tidak main-main, bukan pemimpin di Makassar, bukan pemimpin di Indonesia, bukan pemimpin di suatu wilayah, tapi pemimpin di atas bumi. Lalu kemudian dia tidak dikasih pengetahuan baik dan buruk. Gimana ceritanya itu bisa memimpin? Sedangkan dia mengetahui dirinya telanjang saja kagak. Nah, kalau narasi yang kita bangun kemudian itu lebih rasional di dalam Al-Quran. Kesalahan yang dilakukan oleh Adam karena dia lalai, dia lupa. Walakad ahidna ila Adam min qablu panasiyah walam najid lahu azman. Dia lupa sampai dia lalai. Bukan karena dia sengaja. Kalau Bapak kan menuduhnya sengaja, malah mau menyamakan Tuhan. Wah, ini fitnahan yang luar biasa terhadap Adam. Jadi Nabi Adam alaihissalam lupa kata Al-Quran. Ketika melihat kemudian keindahan buah-buahan, karena dibujuk oleh istrinya, betapa indahnya buah ini, betapa nyamannya buahnya, segar dan seterusnya. Dia lupa kalau itu larangan. Wajar. Kenapa? Karena manusia itu selalu lupa dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan ada orang terkadang cari korek untuk bakar rokok, koreknya ada di tangan. Bahkan terkadang kemudian kacamata ada di atas kepala, dia cari, bahkan marah karena siapa yang lihat kacamata saya? Bahkan terkadang ada yang lupa pulang ke rumahnya, masuk ke rumah janda bukan ke rumahnya sendiri. Ada yang kayak gitu, Pak. Jadi lalai itu bukan dihitung dosa kalau lalai. Tuhan membuat kemudian hal ini terjadi disebabkan karena Tuhan ingin membuktikan kepada manusia, kepada makhluk lain, wahai kalian malaikat, wahai kalian iblis yang sombong, tengoklah makhlukku ini beda dengan kalian. Kalian iblis, ketika kuberikan wanita, ketika kuberikan harta, ketika kuberikan tahta, kalian akan tetap seperti batu. Kalian wahai malaikat, ketika kasih wanita, ketika kasih harta, tahta, kalian seperti batu. Kenapa? Kalian tidak punya syahwat. Kalian tidak punya akal. Sedangkan makhluk yang aku ciptakan ini, dia memiliki kehendak bebas. Nanti kita lihat ketika aku ciptakan dia di Gan Eden. Dia bisa taat, dia juga bisa ingkar. Nah, kalian bisa enggak? Enggak bisa. Kalian sekali taat, taat sampai mati. Kalian sekali ingkar, ingkar sampai mati. Kalau Adam ini kagak. Adam ini
Bisa hari ini dia taat, bisa besok dia ingkar, bisa kemudian lusanya taat, bisa besoknya ingkar. Makanya dia bisa jadi pemimpin. Saya kasih akal kepada dia untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kita lihat besok ya. Nah, Tuhan ciptakan Adam kemudian. Apa yang terjadi? Betul. Adam memiliki kehendak free will, membuktikan dia sempurna. Nah, kalau seperti yang Anda katakan, Adam itu jatuh ke dalam dosa, mewarisi dosa kepada keturunannya. Oke, sekarang kita cut. Adam tidak jatuh ke dalam dosa. Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan. Apa konsekuensinya kemudian? Adam diberi kelamin, bini juga dikasih, biniknya pun dikasih kelamin. Mereka makan minum, makanan segar-segar yang mereka makan. Artinya nutrisi masuk ke dalam tubuh Adam dan istrinya membangkitkan libidonya yang 3000 kali dahsyat daripada libidonya Pak Bom. Adam ketemu dengan istri pasti setiap hari cetak anak. Tapi apalah artinya punya keturunan banyak kalau mereka tidak punya akal, mereka tidak tahu baik dan buruk. Maka Adam dan saudara-saudara Kristen akan hidup seperti kambing. Harusnya Adam ini kita ucapkan ucapan terima kasih. Ya Nabi Adam, kakek kami, buyut kami, syukran, terima kasih. Berkat engkaulah sampai kami bisa menggunakan HP. Berkat engkaulah sampai kami bisa menggunakan komputer. Saya belum pernah melihat kambing main HP, kecuali Pak Bom. Jadi saudara, ini tidak bisa Anda katakan bahwa Adam itu mewariskan dosa. Ini akal-akalan manusia aja. Adam mewariskan ilmu pengetahuan kepada kita, bukan mewariskan dosa. Kalau Anda mengatakan saya salah, tolong tunjukkan dalilnya. Kutukan Tuhan kepada Adam alaihissalam, tunjukkan dalilnya kepada saya. Adam kemudian mewariskan dosa kepada keturunannya. Tolong tunjukkan. Kalaupun ada, saya yakin itu kitabnya orang Roma, orang Vatikan. Saya yakin itu. Silakan. Ya, Bang Zuma. Ayat Kejadian 1 ayat 26 kan bicaranya gini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Nah, lantaran dia melanggar, hukuman mati dijatuhkan. Jadi tidak berhasil si Adam menjadi pemimpin di bumi ini. Dia mati. Karena keturunannya pun beranak cucu, baru anak Adam, Kain dan Habel sudah berantem, sudah melakukan pembunuhan. Di sini tidak ada kepemimpinannya karena dia setelah melanggar sehingga anaknya pun jadi begitu. Nah, sejak Adam jatuh dalam dosa, Tuhan berjanji keturunan ini, Hawa ini yang telah jatuh dalam dosa akan mengalahkan iblis. Karena kamu berdua kalah sama iblis. Jadi harus ada yang mengalahkan iblis supaya kamu bisa ditolong. Nah, lahirlah itu bayi Yesus. Yesus gambar rupa Allah. Sesuai rancangan itu. Kuasanya tadi harusnya diberikan kepada Adam. Jika dia mencapai itu, sekarang diberikan kepada Yesus. Tetapi lokasinya beda. Di sini harusnya Adam hidup kekal, tetapi karena sudah dikutuk bumi ini akan dijanjikan langit baru bumi baru, Yesus jadi rajanya. Dan orang-orang yang ikut secara hidup dia akan bersama di sana. Dan semua manusia, karena Yesus telah menebus semua dosa, penebusannya pengertiannya iblis telah dikalahkan, sehingga dia di bawah kuasa Yesus, sehingga manusia boleh dihakimi. Dipilih deh nih kualitas manusia mana yang layak nanti ada di langit baru bumi baru. Begitu. Tetapi yang utama keselamatan dia jadilah anak-anak Allah, kembali memiliki sifat karakter Bapa. Gitu, yang sempurna seperti Bapa gitu. Iya, baik. Gitu, Bang Zuma. Oke, baik. Saya menghargai itu adalah ajaran politeisme, ya, ajaran Hellenisme, pelajaran filsafat, ya, filsafat Yunani itu memang kayak gitu tuh, Pak. Saya hargai itu. Sayangnya Bapak tidak bisa menunjukkan data. Kalau di Al-Quran dijelaskan nih, Bismillahirrahmanirrahim. Qalah bitu ba'dukum li ba'din aduun. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ini Al-Quran menjelaskan.
Allah berfirman kepada Adam, turunlah kamu dari Gan Eden, kamu akan saling bermusuhan satu sama yang lain. Jadi ini Tuhan yang menetapkan, bukan disebabkan karena dosa waris, bukan. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Di dalam kitab Kejadian 3 pun diadakan hal yang sama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jelas itu. Ini adalah skenario Allah. Skenario Allah itu harus kita sadari bahwa Adam bukan lebih dulu dicipta baru jannah dan neraka, surga dan neraka. Tidak. Surga dan neraka itu sudah dicipta jauh sebelum Adam itu diciptakan. Dengan kata lain, surga diperuntukkan untuk orang yang benar, neraka diperuntukkan untuk orang yang salah. Lalu bagaimana cara menakar kemudian orang benar dan orang yang salah? Tuhan memberikan kehendak bebas kepada ciptaannya menjadi pemimpin di atas muka bumi. Yang mengikuti kesalahan masuk neraka, yang mengikuti kebenaran masuk ke dalam surga. Permasalahannya sekarang adalah ketika saudara mengambil kitab Kejadian 1, ketika saudara mencoba untuk menggali di sana, baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Jadi Adam disuruh berkuasa di bumi, bukan di Gan Eden. Nah, sekarang permasalahannya muncul. Tuhan sebelum menciptakan Adam, rancangan awalnya adalah sudah disetting makhluk ini kami ciptakan untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di atas muka bumi. Lurus sesuai dengan keinginan Kristen. Tak ada kemudian kesalahan, kehilapan, kelalaian Adam. Berarti Adam tak tahu baik dan buruk. Turunlah dia ke bumi. Cek. Mau ngapain? Adam kira-kira menjadi pemimpin ke bumi ini mau ngapain coba? Mau ngapain Adam? Kenapa bisa kayak begitu? Karena Adam tidak tahu baik, tidak tahu buruk. Bagaimana mau jadi pemimpin? Ini dalil. Itu satu, Pak. Itu satu. Kemudian yang kedua, menurut gambar rupa kita katanya. Ini konsep Kristen. Jadi Adam itu menurut rupa Tuhan. Walau Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Perkasa, Tuhan Maha Tahu. Adam Maha Tahu enggak sebelum dia makan buah pengetahuan? Adam tak bisa tahu, Pak. Bahkan kalau Anda membaca Kejadian 2 nomor 25, Adam dan istrinya pornografi telanjang bulat, tapi mereka tak sadar mereka telanjang. Bagaimana mau jadi pemimpin, Pak? Lato-latonya udah sampai ke tanah, dia nggak sadar kalau dia nggak pakai celana. Yang ada kambing, sapi, balalang pada ketawa melihat Adam. Jadi kalau Anda mengatakan Adam serupa dengan Tuhan Anda Maha mengetahui, Adam Maha bingung. Telanjang aja nggak sadar. Bisa tidak Anda melihat ada perkantoran nih, perkantoran yang membuat mobil, membuat komputer, membuat sesuatu yang sifatnya digital yang kita butuhkan, mereka ke kantor telanjang? Ada nggak? Tak ada, Pak. Karena sebelum mereka berkarya, mereka memperbaiki diri dulu. Orang-orang yang kerja di kantoran bonafit adalah orang yang menggunakan akal sehat. Mereka yang tahu baik dan buruk dulu. Tidak mungkin kemudian kita bertemu di sini kalau kita tidak tahu baik dan buruk. Maka demikian berterima kasihlah kepada Adam. Adam itu memiliki sifat bias dari sifat-sifat kekal yang melekat pada diri Allah. Adam Maha melihat. Allah Maha melihat, Adam melihat. Allah Maha mendengar, Adam mendengar. Allah Maha hidup, Adam hidup. Allah Maha Pencipta, Adam berkarya. Adam Maha mengetahui, Adam mengetahui. Harus. Lalu bagaimana dia bisa mengetahui kalau Adam tidak makan buah pengetahuan?
Nggak bisa Pak, nggak bisa jadi pemimpin. Ini saya bacakan lagi Pak ya. Berfirmanlah Elohim, baiklah kami menjadikan kami supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Pertanyaan dalam filsafat keilmuan bahasa. Ini pertanyaan wajib dijawab nih. Kenapa kemudian dalam bahasa Ibrani ini ada kata mereka di situ? Kenapa ada kata mereka yang merujuk kepada akar kata yang isinya adalah kuasa atau supaya berkuasa, dan rujukannya kepada mereka kata rada. Kenapa mereka? Kenapa enggak Adam aja? Supaya Adam. Kenapa enggak disebut aja di situ? Supaya Adam. Kenapa mengatakan kata mereka? Kenapa? Karena keturunannya wajib mengetahui baik dan buruk. Kalau keturunannya harus wajib mengetahui baik dan buruk, berarti sama dengan Adam, kamu makanlah itu buah pengetahuan supaya ente sama seperti aku, supaya ente bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi, bukan begitu saudara Suki. Jadi konsep Kristen yang Anda bawa kita hargai, tapi sayang sekali itu adalah filsafat. Ilmu filsafat Yunani, bagaimana Hercules datang menjadi Zeus, bagaimana Mitra turun ke bumi menjadi Antis, bagaimana kemudian Rahma turun menjadi Krishna, itu adalah filsafat-filsafat orang-orang terdahulu yang tidak tersentuh dengan kalam ilahi. Ini perlu Bapak pahami ya. Makanya mohon maaf nih, siapapun Kristen tidak akan pernah bisa menunjukkan dosa Adam yang diwariskan kepada keturunannya itu mana dalilnya. Tidak akan pernah bisa, kecuali Bapak melahirkan surah Paulus, kitab Wahyu, Filipi, 1 Yohanes, Ibrani, Yohanes Roma. Kalau itu iya, itu jagonya, Anda jagonya kalau memang itu adalah ajaran Vatikan. Silakan. Ya, memang untuk memahami siapa Adam dan siapa Yesus, dan kenapa ada Yesus, seharusnya tidak ada Yesus, hanya ada Adam. Itu saya bisa logikakannya begini Bang Subhan. Misalnya saya mempunyai suatu perusahaan, ya, saya mau serahkan kepada anak saya. Nah, supaya anak saya bisa memimpin perusahaan itu, dia akan saya sekolahkan dulu supaya sampai sarjana. Nah, anak yang pertama ini ternyata dia bandel, tidak mau serius belajar, sehingga pulang tidak membawa sarjana. Dia gagal, sehingga saya tidak bisa serahkan ke perusahaan. Artinya, saya tidak mendapatkan anak saya yang saya harapkan untuk memimpin itu, sehingga saya tidak bisa serahkan. Nah, dia mau minta maaf seperti apapun, tidak bisa membuat dia jadi sarjana. Itu maksudnya. Jadi tidak ada pengampunan dosa dalam pengertian ini, karena memang nggak lulus, masa dengan minta maaf lalu diluluskan. Itu. Sebentar, Lalu kedua, sebentar. nah, Bentar, karena Pak, tidak izin Bang Subhan, tidak Bapak tercapai, menganalogikan, ya. Bapak menganalogikan itu, Bapak strawman loh. Bapak membawa kaidah logika, membawa analogi yang notabene-nya keluar dari konteks. Itu strawman, you know about filsafat, right? Makanya saya katakan tadi ketika Bapak membahas filsafat, di bawah saya langsung gatal gitu pengen naik. Oh, kok bawa filsafat? Karena filsafat Yunani itu susah untuk dianalogikan dengan iman Kristen sebenarnya. Tapi kalau Bapak bawa itu karena pelogikaan. Tuhan yang entitasnya saja tidak mampu dibentuk antara alam dan dunia ini saja, dia tidak dikatakan eksis karena pemikiran filsafat itu. Jika persandarannya antara Aristoteles, apalagi ini iman Kristen Pak, itu dianggap sampah sama filsafat. Bapak bawa dasar mana? Bapak baru-barusan menganalogikan sesuatu jawaban yang akan diberikan kepada Bang Zuma, itu menimbulkan strawman, standar ganda terhadap komunikasi dan juga narasi yang Bapak bawakan. Itu menggiring Pak nantinya. Silakan, sering. Dalam hal ini Mbak Esli, Yesus itu bukan Tuhan, Mbak. Dia manusia. Ya, jadi manusia Adam pertama ini dia tidak mencapai gambar rupa Allah, sehingga tidak bisa diberikan kuasa itu bumi terhadap dirinya. Yesus hadir karena dia telah mengalahkan iblis, yang mana iblis ada di dunia ini, maka kuasa itu diserahkan.
Itu logika saya seperti itu tadi. Anak yang kedua nih rajin, dia bertanggung jawab, lalu dia lulus sarjana. Saya serahkanlah itu perusahaan kepada anak kedua. Ini gambarannya logika kan antara Adam dan Yesus, Mbak. Itu, Mbak. Pada Gitu. intinya udah kena Bapak barusan mengatakan, pada intinya udah kena Bapak mengatakan dia bukan Tuhan. Mbak, biar dulu Bang Zuma selesaikan dulu. Silakan. Jangan dulu masuk. Biar dulu beliau. Nah, waktunya terbatas, Bang Zuma terbatas. Silakan Gurunda. Ya, baik. Ya, mohon maaf ya semuanya. Jadi gini, Saudara Suki, Anda membuat benar yang dikatakan oleh Adik Esli tadi itu. Anda membuat sesuatu yang justru akan menyusahkan Anda. Ketika Anda bernarasi dengan muatan Adam kedua, Adam tidak pernah dibunuh oleh iblis, Pak. Adam juga tidak pernah mati secara mengenaskan, terkutuk, dan Adam itu tidak pernah ditampar, Adam tidak pernah diludahi, Adam tidak pernah ditombak, bahkan Adam itu sama sekali Yesus babak belur dia, Pak. Apa yang ingin didamaikan kemudian? Tak ada. Ingat, Adam alaihissalam makan buah pengetahuan. Apa yang terjadi kemudian? Nikmati aja sekarang. Anda tinggal sebut. Di dunia serba digital, serba canggih sekarang nih, orang mau makan apapun tinggal di HP, Pak. Saya mau makan pisang. Tunggu beberapa menit, muncul pisangnya. Saya mau makan duren, muncul beberapa menit, datang durennya. Bahkan Anda mau makan jambu monyet, baru ketik jambu monyetnya sudah ada di depan kaca Anda sendiri. Maaf nih, bercanda. Jadi Pak, Adam itu efek daripada apa yang terjadi sebagai tragedi di Gan Eden itu sangat luar biasa. Bandingkan dengan tragedi penyaliban. Apa yang Anda dapatkan dari tragedi penyaliban? Apa? Apa yang bisa merubah kehidupan dunia ini dengan tragedi penyaliban itu? Apa? Orang menemukan komputer karena salib. Oh, nonsen. Orang kemudian menemukan mobil karena salib. Oh, tidak bisa. Orang menemukan laptop karena darah Yesus. Tak ada. Tak ada, Pak. Nggak ada, itu nonsen. Bullshit semua itu. Mustahile. Itu tak ada itu. Nah, sekarang polanya adalah Adam makan buah ilmu pengetahuan, keturunannya semua cerdas, kecuali yang memang ada sebagian yang bahlul, ya. Kemudian Yesus mati di atas tiang salib untuk merubah Yahudi saja menjadi penyembahnya, tak bisa. Jadi Ade Esli ini menjelaskan bahwa Anda membawa narasi filsafat, itu betul. Filsafat Anda borong, Anda buat sendiri konsep itu, Anda buat karikatur filsafat itu sendiri, lalu menjadikan Yesus sebagai tameng di situ untuk membenarkan filsafat saudara. Tapi sama sekali tidak alkitabiah. Maksud saya tidak sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Israel. Nah, oleh karena itulah saya ingin mengatakan begini, Bapak, kalau kemudian Adam ini tidak makan buah ilmu pengetahuan, coba Anda gambarkan kepada saya nih. Tadi kan saya sudah menggambarkan, Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, turunlah ke bumi, dia menjadi pemimpin. Apa yang terjadi? Nah, itu yang terjadi, Pak. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan. Tetapi coba Anda bernalar, tunjukkan keadaan Adam semisal kita bisa kemudian menggunakan insting nih. Kira-kira Adam turun ke bumi tanpa makan buah pengetahuan itu kayak mana pola hidupnya? Silakan. Ya, memang di Taman Eden itu taman perjuangan ya buat Adam dan Hawa. Ya, perintah Bapak itu di surga mengatakan jangan makan buah ini, pengetahuan baik dan jahat, tapi makanlah buah kehidupan dari pohon kehidupan. Itu melambangkan Tuhan dan perintahnya. Kalau pohon pengetahuan dari baik dan jahat itu melambangkan ada pengaruh iblis di Taman Eden di sana. Jadi Adam dan Hawa ini bergaul di sana, ada iblis. Nah, disitulah ditanamkan perintah. Kamu harus taat kepada saya. Jangan kepada Tuhan maksudnya. Jangan taat kepada dia, iblis. Kalau kamu mau hidup, kamu taat kepada Tuhan. Kalau kamu mau mati, kamu taatlah ke sana.
Nah, itulah penjelasannya tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, kalau dia tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia tetap makan buah pohon pengetahuan baik dan yang hidup. Ini dia memiliki pengetahuan baik dan jahat menurut perspektif Tuhan, bukan menurut perspektif iblis. Itu pengertiannya. Jadi kalau dia tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang dipengaruhi iblis, dia tetap punya baik dan jahat, tetapi perspektifnya Tuhan. Ada sampai dalil, saat Pak? sekarang juga begitu. Ada dalil? Dalilnya tidak ada, tetapi itu pemahamannya, Mbak. Itu Bang Zuma. Sebab apa? Buah pohon kehidupan itu juga simbol. Kalau dikatakan saya bilang itu kehadiran Tuhan di sana, perintah Tuhan, mana dalilnya? Nggak ada. Tetapi itu pemahamannya. Maka begini. Jadi, silakan. Ya, lanjutnya setelah dia ternyata jatuh dalam dosa, kan dia berjanji. Iya. Berjanji akan lahir seorang dari yang telah berdosa ini, Hawa, akan mengalahkan iblis. Dia tahu ke depannya ini manusia yang kedua ini pasti taat kepada saya. Maksudnya taat kepada Tuhan, menurut Tuhan begitu. Dia pasti taat. Dia tahu. Dalilnya, Pak, tolong silakan Anda dipenuhi oleh lanjutkan bernarasi. Silakan lanjut bernarasi. Tolong disisipkan dalilnya bahwa keturunan Adam akan mengalahkan iblis. Silakan. Di mana dalilnya, Pak? Tadi tak ada dalilnya, Anda mengatakan tak ada dalil. Oke, silakan. Ya, jadi kalau di Ibrani 2 ayat 14 ya, itu mengatakan bahwa Yesus ini telah memusnahkan iblis. Jadi keturunan dari Hawa itu, yaitu si Yesus ini telah mengalahkannya. Jadi sesuai janji Bapa kepada Hawa, sana di dalam diri Yesus. Nah, step merah perjalanan kehadiran anak manusia yang disebut Yesus ini. Tentu perjalanannya ini dia memanggil satu manusia, Abraham, sehingga keturunannya diberi hukum. Jadi Tuhan itu memilih satu bangsa yang teokrasi langsung dipimpin oleh Tuhan. Sehingga musuhnya itu orang-orang yang tidak dipilih. Nah, sampai kedatangan yang dijanjikan itu, berkat Abraham adalah berkat seluruh dunia. Maka Yesus dikatakan sebagai domba Allah. Nah, Taurat ini, jika orang Yahudi mau datang ke Bait Allah, mau menyembah Tuhan, dia harus membawa korban darah dari hewan karena mereka berdosa. Tetapi Yesus masuk ke rumah sorga, dia membawa darahnya sendiri supaya terhubunglah sorga dengan dunia melalui dirinya. Sedangkan itu ajarannya Paulus di Ibrani, Yesus membawa darahnya sendiri. Iya, kan sebetulnya. Iya, dia membawa darahnya sendiri, Yesus. Nah, itu ajaran membawa Paulus. darah sendiri artinya dia menebus seluruh dunia sorga. Jadi kalau di Taurat itu satu-satu orang membawa korban hewan yang tidak bercacat celah, tetapi dia membawa korban dirinya sendiri, darah dirinya sendiri yang tidak bercacat celah itu. Nah, itu dia untuk menghubungkan antara Tuhan dan manusia. Karena di dalam diri Yesus ini rancangan mula-mula tuh menjadikan manusia itu ada di dalam dirinya, bukan di dalam diri Adam. Itulah posisi menebusannya, sehingga manusia. Iya, gini Pak, maksudnya kita harus membedakan ketika kita ngajar sekolah minggu dengan ketika orang yang beda akidah, beda agama. Jadi gini, Bapak mencoba menarasikan Ibrani 2 melalui anaknya lah kemudian mengalahkan iblis. Itu dalilnya di mana, Pak? Bisa enggak ditunjukkan kepada saya? Karena yang saya tahu, justru iblislah yang berhasil membunuh oknum yang ada di atas tiang salib itu. Bukan sebaliknya. Iblis tidak pernah dimatikan. Buktinya Kristen hari ini masih Kristen. Kristen hari ini masih Kristen. Kok bisa kayak gini ya? Kristen hari ini masih Kristen. Masih banyak melakukan, banyak maksud melakukan saya gitu. Maksud saya Kristen hari ini masih menyembah Yudas, Pak. Sekarang kalau Anda mengatakan, sabar. Kalau Anda mengatakan kemudian Yesus mati menakluk
setan. Buktinya setelah Yesus kemudian datang, setelah di Pak, bisa Anda baca di Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Paulus masih didukung sama setan di dalam penginjilan dia. Adalah, andai saja Adam tidak Adam tidak makan buah pengetahuan, apakah hari ini Pak Bom menutup sakarnya dengan kain? Itu pertanyaan saya. Sedangkan Adam saja telanjang dengan bininya, dia tidak sadar, Pak. Nah, Anda mengatakan bahwasanya tidak ada dalilnya, tetapi itulah kehendak Allah, kehendak Tuhan, kata Anda. Bapak, andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, ketika saya nanya ke Pak Suki, abangku Suki, apa yang terjadi kepada Adam sekiranya Adam itu turun ke bumi tanpa makan buah baik dan buruk? Bapak tidak akan menjawab kayak tadi. Bapak akan mengatakan begini, Bapak bisa bernarasi menyusun kata akal-akalan itu karena Adam. Berterima kasihlah kepada Adam. Anda bisa mengibulin orang 1,3 orang di sini dengan bernarasi tak ada dalilnya, tetapi Tuhan akan memberikan itu akal-akalan. Maka berterima kasihlah kepada Adam. Andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, begitu saya bersuara, Anda pun akan bersuara. Tapi suara apa yang tadi itu? Itu yang terjadi, Pak. Jadi berterima kasihlah kepada Adam, sehingga apa yang Anda narasikan tadi itu berkat upaya Adam makan buah ilmu pengetahuan. Jangan lagi difitnah. Adam difitnah, Tuhan difitnah, Yesus difitnah, semua difitnah dalam agama Anda. Inilah kemudian Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah setan kafir, orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia kepada pencipta langit dan bumi. Demikian. Silakan. Ingat pertanyaan saya, Bang. Apa yang terjadi terhadap Adam sekiranya Adam kemudian tidak makan buah ilmu pengetahuan? Tolong, Adam turun katanya di Irak sana. Apa yang Adam kemudian lakukan? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan, setahun. Kira-kira Adam apa karyanya kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Ya, jadi dan buruk sehingga Adam menjadi berpakaian. Itu jadi begini, Bang. Seandainya dia tidak makan juga ya. Jadi kalau kita bisa perhatikan ya, 2 anak kecil, laki perempuan, umur 2, 3, 4, 5 tahun, dia boleh mandi bareng-bareng, Bang. Dia belum mengerti. Sampai level tertentu dia memahami bahwa dia ternyata ada sesuatu yang harus ditutupi dan malu. Demikian juga Adam dan Hawa, jika mencapai level tertentu dia akan mengerti. Lalu dia akan berbenah sendiri. Itu begitu, Bang. Ya sama, faktanya bisa terjadi begini. Ada dalilnya enggak? Ya sekarang kalau Abang bilang ada dalilnya. Itulah makanya saya katakan Anda bisa bernarasi kayak begitu karena ada makan buah ilmu pengetahuan. Kalau tidak, ya itu tadi itu yang Anda bisa bernarasi kayak begitu. Nah sekarang begini, ada makan buah pengetahuan, seandainya Adam dan Hawa ini mencapai gambar rupa Allah, dia tetap makan pohon pengetahuan dan baik dan jahat. Apakah Tuhan membiarkan pengetahuan dia tetap tertelanjang? Itu tidak mungkin. Itu logika yang bisa kita terima. Pasti dia akan bertumbuh mengerti, lalu dia bisa berpakaian, memakai cawat atau celana. Itu pasti, nggak mungkin enggak. Masa hal ini harus diceritakan oleh Tuhan yang detail-detail yang kita sebenarnya harus bisa mengerti gitu, Bang. Kita lari ke dalil, Bang. Kita ini katanya orang beragama itu harus bersandar kepada dalil. Meskipun dalil itu menurut sebagian orang adalah tidak benar. Kejadian 2 nomor 25, mereka keduanya telanjang.
Adam dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa tidak merasa malu? Karena mereka tidak mengetahui baik dan buruk. Coba, mereka tidak kalau tahu yang baik dan buruk. tidak merasa malu itu karena mereka sudah bersuami istri. Layaknya kita semua manusia kalau sudah bersuami istri dia tidak merasa malu. Itu pengertiannya itu. Lalu pohon pengetahuan baik dan buruk itu apa maksudnya, Bang? Pengetahuan baik dan buruk ini tentang pengetahuan atau pengajaran atau sifat karakter dari iblis yang membangkang. Jangan seperti itu, begitu, Bang. Iya. Aduh, abangku ini. Iya kan? Sebab gini, Bang. Lucu nih orang satu Sebab emang ya. gini, Bang. Coba Abang, saya nggak baca Alkitab, nggak ada bawa kitab. Jadi dibaca deh itu di Roma 8, 28, 29. ini dia. Nah, itulah proses manusia disempurnakan atau diselamatkan. Di situ, Bang. Oke, pertanyaan saya, andai saja Adam tidak makan baik dan buruk, apakah Paulus bisa menulis kitab Roma? Kalau Adam dan Hawa tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia tetap makan pohon pengetahuan, makan buah pohon kehidupan, maka tidak ada Alkitab, Bang. Oh, nggak bisa, Tidak ada nggak bisa. Justru Tuhan mengatakan dia sudah makan buah ilmu pengetahuan. Jangan sampai dia juga makan ilmu kehidupan, pohon kehidupan. Kan itu kata Tuhan. Maka kemudian Tuhan mengusir. Kan mengusir tuh. Iya. Jadi jangankan kemudian mimpi untuk makan pohon pengetahuan, untuk makan pohon kehidupan, untuk makan pohon pengetahuan saja Tuhan tidak inginkan awalnya, karena itu adalah skenario-nya dia. Apalagi pohon kehidupan. Ya itu begini, Bang. Jadi kalau setelah mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, artinya kan sudah melanggar, dia pasti mati ya dalam dosa. Ditahanlah pohon kehidupan itu, maksudnya jangan sampai di dalam keberdosaannya itu dia hidup kekal, Bang. Karena pohon kehidupan itu tentang kehidupan kekal. Jadi dia harus mati, harus Coba kita baca gitu. Kita baca Kejadian 3 aja. Iya. Ya. Kejadian 3 ini Tuhan mengatakan apa di sana? Jangan sampai Adam ini makan buah kehidupan. Tuhan berfirman kemudian, sesungguhnya Adam itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan memakannya, sehingga ia hidup selama-lamanya. Menurut saudara, apakah Tuhan menciptakan Adam ini di Gan Eden untuk hidup selama-lamanya atau tidak? Iya, untuk hidup selama-lamanya, Bang. Nah, ini apa? Ini apa dalilnya? Ya, ini dalil lanjutan setelah dia makan buah, Bang. Jadi sudah jatuh dalam dosa. Oke, Jadi dia sudah kalau begitu, tolong tunjukkan. Kalau begitu, tolong tunjukkan dalilnya di mana Adam dicipta untuk di Gan Eden selama-lamanya. Taman Eden itu pengertiannya bumi ini, Bang. Eden itu bumi ini, taman Salah. itu bumi ini, Bang. Walaupun ada posisi, ada koordinatnya, titiknya itu yang di 4 sungai itu, Bang, di Timur Tengah ya. Bukan, Bang. Gimana tuh? Gan Eden itu bukan di bumi. Di mana? Ya di Eden. Ya di mana tuh Eden? Kalau di Alkitab jelas Eden itu ada dikelilingi oleh 4 sungai itu kan di Timur Tengah. Jadi bumi inilah taman itu, Bang. Jangan karena sama namanya Anda katakan Eden itu di situ. Mari kita buktikan kalau Adam itu boleh ya. Nah, sekarang kan tadi ini akan kita urai bahwasanya kesalahan pemahaman Kristen yang mengatakan bahwasanya Adam itu di bumi. Kita lihat Kejadian 3 nomor 23. Di Kejadian 3 nomor 23, di situ jelas dikatakan bahwasanya Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya dia mengusahakan tanah dari mana tanah itu diambil. Adam dicipta dari sebuah tanah yang diambil di bumi.
Adam diusir dari Taman Eden menuju kepada tempat di mana dia diambil. Berarti Adam dari bumi, dari taman yang ada di Eden diusir, kemudian dia menuju kepada bumi. Jadi menurut Bang Zuma, Eden itu bukan di bumi ini. Bukan. Lalu apakah Adam dan Hawa itu bertubuh fisik atau bertubuh Fisik. roh aja? Bertubuh fisik. Di sana Edennya fisik. Fisik. Nah, fisiknya itu sama nggak seperti bumi ini? Yes, sama. Ada bedanya. Nah, sekarang yang menempati siapa di sana, Bang? Kita nggak tahu siapa yang menempati di sana, nggak tahu. Iya. Kita nggak ada pengetahuan tentang itu. Tapi yang jelas Al-Quranul Karim jelas mengatakan Adam dicipta di jannah, kemudian diturunkan ke bumi. Begitu juga di Bibelnya orang Yahudi. Kita lihat ya, saya runutkan ya. Kejadian 2 nomor 4 di situ menceritakan kemudian dengan sangat teratur tentang penyelesaian penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Kejadian 2 nomor 4, bumi, langit beserta isinya sudah selesai diciptakan. Kejadian 2 nomor 4, nomor 5, di situ belum ada Adam di bumi. Coba Anda lihat, teman-teman yang di bawah. Kejadian 2 nomor 4, Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Apakah Adam sudah ada di situ? Belum ada di bumi. Kejadian 2 nomor 5, belum ada penciptaan di atas muka bumi. Belum ada Adam. Kejadian 2 nomor 6, kabut kemudian naik dari bumi ke langit. Barulah kemudian setelah kabut itu terangkat ke langit, Kejadian 2 nomor 7, Adam diciptakan. Jadi debu tanah terangkat ke langit. Tuhan memanfaatkan debu tanah tersebut, diciptalah Adam pada saat itu. Selesai, tutup kasus. Nah, kemudian berlanjut. Kejadian 2 nomor 8 itu proses penciptaan taman di Eden, tempat Adam dibentuk. Kejadian 2 nomor 9, Tuhan menumbuhkan berbagai pohon di Gan Eden, di mana tumbuhan ini berasal dari bumi. Kejadian 2 nomor 19, Tuhan menciptakan segala hewan dari tanah, lalu dibawa ke Adam untuk dilihat oleh Adam. Jadi Tuhan menciptakan hewan, membawa kemudian hewan itu menuju kepada Adam. Berarti dari bumi Tuhan mengambil semua bahan-bahannya tentang penciptaan hewan, lantas diperlihatkan kepada Adam alaihissalam. Nah, inilah bukti bahwasanya Adam itu diciptakan bukan di bumi, tapi diciptakannya jelas di surga atau di Firdaus atau di Taman Firdaus. Jadi kalau mengatakan, wah itu ada kan dikatakan sana Sungai Efrat, Pison dan seterusnya, ya sama. Saya lahir di sebuah desa bernama Desa Monte Carlo. Di Eropa sana ada sebuah kota namanya Monte Carlo. Oh, begitu orang cari dengan cara Anda mencari surga, ternyata Bang Suma itu lahirnya di Eropa sana. Cie. Pantas aja ke bule-bulean. Bule Afrika. Lucu ini. Jadi bukan karena penamaannya sama, lantas kita menuduh bahwa surga itu ada di Gan Eden, itu ada di bumi. Nah, menurut pandangan Alkitab, anggaplah seperti Bang Zuma jelaskan bahwa dibentuknya dia di surga sana ya, lalu diturunkan ke bumi. Tetapi menurut Alkitab sejak di bumi dia belum berdosa. Ya, dia belum jatuh dalam dosa. Nah, di dalam Taman Eden di bumi ini, Taman Eden bumi ini, mereka diberikan dua pilihan tentang dua pohon itu. Nah, kalau makan dia mati, kan gitu. Kalau tidak makan dia hidup. Nah, sekarang dia telah makan, maka semua mati. Maka keberadaan kita semua juga mengalami kematian. Nah, ini artinya tujuan Tuhan yang ingin memberikan manusia itu surga tidak tercapai di bumi ini.
Ini menurut Alkitab. Maka nanti di langit baru, bumi baru, di sanalah sudah dibentuk, sudah diperbaiki, sudah pada bertobat. Karena sudah ada satu pokok keselamatan atau satu orang yang telah mencapai gambar rupa Tuhan sesuai rancangan mula-mula itu, maka semua orang harus berbondong-bondong untuk menjalani kehidupan seperti dia yang taat melakukan kehendak Bapaknya. Berarti nanti ini Pak, kalau itu konsepnya, berarti nanti akan muncul lagi Yesus ketiga, Adam ketiga. Karena masih ada keturunan Adam yang tidak percaya terhadap Yesus, tidak percaya kepada penyembahan kepada manusia sebagai darah tebusan, ya kan? Artinya Yesus akan muncul lagi nanti Adam ketiga untuk menyelamatkan lagi, menapis orang-orang yang percaya lagi, supaya masuk lagi ke dalam kehidupan yang kekal. Padahal sebenarnya prinsipnya itu tidak kayak begitu, Pak. Saya katakan tadi skenario. Allah yang lebih tahu. Jangan kita sepadankan pengetahuan kita dengan pengetahuan Tuhan. Tuhan mengetahui skenario yang Ia buat. Tuhan menciptakan surga dan neraka, lalu menciptakan makhluk manusia. Kalau kemudian manusia hidup kekal di bumi ini tanpa ada kematian, lalu yang ke surga dan ke neraka siapa? Nah ini Bang Zuma. Jadi perspektif Alkitab adalah bumi ini sorganya untuk manusia, ya, alam fisik. Nah karena anak manusia ini telah memberontak kepada yang pemiliknya, kepada yang menciptakannya, maka dikutuk atau dihukum mati. Lalu bumi juga tidak dirawat lagi, maka nanti akan diberikan rumah baru, yaitu di sorga, di langit baru, bumi baru. Nah di sana baru dipelihara oleh Tuhan sendiri, buminya subur, segala sesuatu yang ada di dalamnya subur. Jadi gitu Bang. Jadi begini, kita semua ini akan digiring tuh. Umat Islam, miliaran umat Islam akan masuk ke neraka tuh, dikarenakan tidak percaya Tuhan datang mati untuk nebus dosa manusia menjadi Adam kedua tuh, ya kan gitu? Enggak Bang, enggak. Perspektif saya bukan begitu Bang. Lalu? Jadi keselamatan itu bukan karena percaya Yesus itu masuk surga atau tidak Bang, bukan. Lalu? Tetapi masuk kehidupan kekal itu kan Yohanes 17 ayat 3, ya kan? Inilah hidup yang kekal itu, inilah hidup yang berkualitas itu, yaitu mereka yang percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal ya, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Di sini harus jelas ada kata mengenal Bang Zuma. Lalu mengenal Yesus yang Kau utus. Nah, untuk mengerti kata mengenal bukan hanya mengetahui tentang pengetahuan Tuhan itu satu atau Yesus itu utusan, itu dibaca di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Nah, itu baru jelas. Nah, Yohanes 4, 7, 8. Setengah menit. Jadi Pak Suki ini tidak mempercayai Yesus Tuhan, tetapi masih mempercayai tentang penyaliban, Gurunda. Iya. Oke. Jadi sekiranya Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, kira-kira Abang Suki ini bisa nggak menjelaskan seperti itu tadi? Di dalam Yohanes 17 nomor 3. Gitu. Bisa nggak kira-kira Anda menjelaskan? Ya kagak lah, au jadinya. Au kan Pak, Bang? Au kan? Jadi tidak ada itu penyaliban, tak ada itu Adam kedua, nggak ada. Karena tak ada fungsinya. Menebus dosa. Buktinya manusia setelah penyaliban masih berdosa semua. Gini Bang Zuma. Jadi apa ya tadi saya bilang? Jadi error di kepala. Nah itu dia makanya. Untuk ada makan buah pengetahuan Bang. Jadi tadi saya bilang begini. Ke sorga itu bukan soal kita percaya Yesus disalib atau tidak disalib. Itu tidak terlalu penting. Tetapi dia mengatakan semua firman yang kusampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan dunia membenci. Dan mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Kenapa Yesus bukan dari dunia ini dan mereka tidak dari dunia ini? Karena menerima firman itu. Dan firman itu apa? Nah, gitu. Yang hidup kekal itu, yaitu mereka yang dimaksud oleh Yesus di sini siapa Bang? Itu kan manusia, murid-murid Yesus waktu di gitu Yahudi.
Mereka adalah Bani Israel. Ini pertanyaan sederhana, abangku. Ini pertanyaan sederhana nih. Tolong dijawab dengan tegas. Kira-kira nih, Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan. Abang saya ini kira-kira sikat gigi nggak sepanjang hidup? Tentu sikat gigi, Bang. Apa dasar pijakannya Anda bisa tahu odol ini siapa yang buat, pasta gigi ini siapa yang buat, sikatnya pun siapa yang bikin? Nah, gini Bang, kalau manusia yang berdosa saja dapat menciptakan seperti ini Bang, teknologi sebdasar ini, semua kebutuhan itu apalagi Anda akal-akalan karena Adam makan buah pengetahuan. Itu logis Bang, logis. Nggak bisa. Itu logis karena Anda tahu baik buruk. Ya kan? Nah, sekarang permasalahan bagaimana Anda bisa mengatakan saya akan sikat gigi? Tidak bisa. Kira-kira nih, hasil apa yang dihasilkan kemudian oleh manusia dalam hal ini pemikirannya, akalnya, sehingga ada keinginan membuat sikat gigi, pasta gigi? Karena dia tahu baik dan buruk, atau karena ang-eng-ong? Silakan Bang. Karena saya belum pernah melihat ada kambing sikat gigi. Kira-kira ini pertanyaan sederhana. Iya. Andai ada Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, kira-kira apakah dalam kehidupan Bang Sugi yang usianya sekarang mungkin 40 tahun, 50 tahun, pernah sikat gigi? Kalau Anda mengatakan pernah, yang membuat sikatnya siapa? Yang membuat odolnya siapa? Tadi kan saya katakan Bang, kalau manusia yang pengetahuan atau pikirannya sudah rusak aja dapat menciptakan pasti nggak nyambung jawabannya. Itu akal-akalan. Apalagi itu daya pikir yang dihasilkan dari kerja daripada Adam alaihissalam. Gitu loh Bang. Seperti ini Bang, Yesus kan tidak jatuh dalam dosa, dia taat, maka diberi kuasa, diberi karunia, dia bisa membangkitkan orang. Aduh, kemana-mana lagi. Apalagi bukan berbicara ke sana. Ini berbicara mengenai pengetahuan baik, pengetahuan buruk. Orang yang tidak sikat gigi itu buruk, orang yang sikat gigi itu baik. Jadi bom selama ini buruk, nggak pernah sikat gigi dia. Nah sekarang saya tanya ke Bang Suki. Bang Suki ini yang saya tanya, kalau Bang Suki ini memahami mengatakan bahwa Adam jatuh ke dalam dosa karena makan buah baik dan buruk, pertanyaan saya, kalau Adam tidak mengajarkan tentang sikat gigi itulah baik dan tidak sikat gigi itu buruk, bagaimana mungkin saudara Suki mau sikat gigi? Iya Bang, jadi pengetahuan baik dan buruk. Ini orang nggak nyambung, pusing banget. Ya udah, gantian, mungkin ada yang lain. Karena Bang Andi bilang udah mulai nggak nyambung, ya susah. Enggak Bang, orang sikat gigi itu karena tahu baik dan buruk. Iya benar Bang, itu posisi sekarang Bang, karena memang keadaan sekarang kita bisa nilai. Tetapi kalau keadaan dia tidak jatuh dalam dosa, lebih dasar dari ini Bang. Nah sekarang mohon maaf nih, sekarang monyet, apakah bagi mereka sikat gigi itu adalah sesuatu yang baik, dan bagi mereka sesuatu tidak sikat gigi ini adalah sesuatu yang buruk? Enggak kan? Enggak karena kan? Dia sudah diberikan fisik yang memang lebih baik dibanding manusia. Bagaimana dengan fisik kita manusia? Apakah juga diberi fisik seperti kera yang lebih baik dari kera sampai gigi kita bersih sendiri? Enggak Bang, beda. Karena kita memang makanya kera itu Bang, makanya kera itu makannya kelapa. Karena kenapa? Begitu mereka mengupas kelapa dengan gigi, tai giginya bersih sendiri. Bisa itu terjadi terhadap Abang Suki kalau mulai besok jangan sikat gigi tapi kupas kelapa dengan gigi. Itu bisa terjadi. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Aduh. Selamat sore.
Gitu Bang Suki. Jadi berhentilah memfitnah Nabi Adam alaihissalam dengan mengatakan dia mewariskan dosa. Tetapi Nabi Adam alaihissalam begitu mulia, mewariskan ilmu pengetahuan kepada keturunannya. Saya kira gitu. Iya. Terakhir dari saya nih Bang Juma. Iya. Boleh ikut nimbrung. Terakhir dari saya. Boleh ikut nimbrung. Udah sore juga tadi untuk melanjut. Orang ngomong. Tapi suaranya minus Pak. Oh iya. Iya, silakan Bang. Ya. Terakhir dari saya sebelum saya turun karena udah sore mau pulang kantor juga. Nah, itu pulang kantor. Orang kantoran berarti tahu baik dan buruk. Masya Allah. Andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, saya rasa Bang Suki hari ini di kubangan sapi lah main-main. Oh gitu ya. Iya dong. Gimana ceritanya? Enggak Bang. Pasti nggak ada kantor. Itu, siapa yang membuat kantor? Siapa yang bikin komputer? Siapa yang bikin kendaraan? Sementara manusia keturunan Adam nggak tahu baik dan buruk. Berterima kasihlah abangku bisa ke kantor. Saya boleh nanya nggak? Itu saya boleh nanya nggak? Terima kasih kepada Adam ya, karena dia telah jatuh dalam dosa sehingga kita bukan tahu pengetahuan dosa baik dan jahat. Itu fitnah. Ya, anggap dia telah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat sehingga kita tahu ini. Sehingga kita bisa gosok gigi dong. Bisa gosok gigi, bisa pulang kantor. Tetapi Bang Zuma, jika Adam tidak makan, kalau Adam makan pohon kehidupan, itu melebihi daripada saya tadi sokat gigi, daripada saya pulang kantor. Itu pasti melebihi. Parah itu. Betul dong. Berarti Bapak menginginkan aja. Bang Sugi menginginkan berarti Adamnya itu melakukan sesuatu dosa yang lebih besar lagi kalau begitu. Sementara Tuhan mengatakan jangan sampai dia memakan buah ilmu buah kehidupan sehingga dia hidup sama seperti kita, kan gitu. Betul. Jadi sama seperti ini Bang. Ada seorang anak bapaknya punya anak ya, dia sukses sekali Bang. Tetapi dia kesuksesannya karena dia melawan bapaknya. Bagaimana tuh anak kalau taat kepada bapaknya Bang, soleh kepada bapaknya, hormat. Suksesnya itu hanya sementara. Tidak gitu, Bang, salah. Kesuksesannya itu hanya sukses sementara. Kalau dia durhaka kepada orang tua, kesuksesannya itu kesuksesan semu. Tanya orangnya, pasti dia menderita mencari kemudian kemuliaan dari orang tuanya. Itu pasti itu Bang. Ada itu kesuksesan dalam kedurhakaan. Batinnya benar Bang, tapi dalam materinya benar kan? Dia bisa sukses. Tetapi kan kalau itu bukan, dia menghormati orang tuanya kan gitu ya. Nah gini Bang, tadi saya mau menjelaskan tentang Yohanes 17 ayat 3 itu dari satu ayat yang ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Oke, silakan. Bunyinya begini yang saya dengar ya. Baiklah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau orang tidak mengenal Allah, dia tidak akan mengasihi. Nah, pengertian mengenal itu menunjukkan bahwa dia mengenal dia yang satu-satunya karena dia mau mengasihi. Jadi orang yang mengasihi dalam praktek hidupnya, dia menyatakan dia mengenal Tuhan yang satu yang mengajarkan kasih. Begitu juga Yesus yang diutus mengenal Yesus karena dia mengajarkan kasih. Jadi kalau orang yang saling mengasihi, dia akan memperoleh hidup kekal. Siapa saja Bang orangnya? Oke, baik. Pertanyaan saya dari narasi saudara terakhir. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, apakah Yesus akan diutus untuk mengajarkan kasih? Tidak Bang. Ya tidak. Berarti dengan demikian Anda tidak akan tahu ajaran kasih. Berterima kasihlah kepada Adam yang telah makan buah ilmu pengetahuan sehingga ada ajaran kasih. Sekarang kalau tidak ada Adam makan buah pengetahuan, pernah tidak Anda kemudian melihat kera bikin rumah? Jadi bicara tentang kasih itu yang diajarkan oleh Yesus itu karena Yesus adalah gambar rupa Allah. Nah, kalau Adam tidak makan pohon pengetahuan baik dan jahat, tetapi makan pohon kehidupan, dia pun menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam diri Adam itu kasih itu sudah mengalir kepada kira-kira nih, gitu Bang. Kira-kira nih, Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, keturunannya nggak tahu. Datang Yesus kemudian. Orang-orang yang hidup sesama Yesus, kira-kira ketika Yesus mengajarkan ajaran kasih, apa tanggapan orang-orang yang ada di sekelilingnya?
Menurut saya kalau Adam tidak jatuh dalam dosa atau tidak makan pohon pengetahuan baik dan jahat, Yesus tidak datang, Bang. Ya kalau Yesus Yesus tidak tidak hadir, datang berarti tak ada ajaran kasih. Justru karena Adam makan buah pengetahuan, Yesus datang. Bayangkan ini Pak, yang abang bawa 1 Yohanes 4 nih. Saudara-saudaraku yang kekasih, kira-kira penulis Yohanes bisa nggak menulis saudara-saudaraku yang kekasih? Kalau dia tidak tahu baik dan buruk, kira-kira bisa nulis nggak seperti itu? Paling dia tidak akan menulis ini, Bang. nggak ada itu Bang nulis-nulis kayak gini kalau tidak tahu baik dan buruk. Benar nggak? Iya, yang mengajarkan itu iya. Adamnya, Bang. Adam yang mengajarkan. Sekarang gini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Kira-kira kalau dia tidak tahu baik dan buruk, bisa ada ajakan kayak begini? Ya, untuk konteks sekarang memang ya nggak mungkin, tetapi Nggak mungkin. kita juga bisa mengerti lah. Jika Adam tetap makan pohon pengetahuan, tetap makan buah kehidupan, itu ada kasih itu, Bang, karena dia gambar rupa Allah, gitu, Bang. Kan Yesus gambar rupa Allah juga. Justru karena dia harus serupa dan segambar dengan Tuhan, maka manusia Adam itu harus tahu baik dan buruk. Jadi itu bukan dosa yang harus ditebus di atas tiang satu. Gitu. Akal-akalan abang. Iya dong, gitu Bang Suki. Coba direnungkan deh hasil diskusi kita ini sepanjang jalan pulang dari kantor. Coba Boleh. Nanti saya direnungkan di jalan. Nanti saya kasih jawaban lagi. Oke, gitu baik. Bang Zuma ya. Terima Oke, kasih nih siap. buat bincang-bincangan pada Tapi Abu jangan Yasrom setelah ini Bapak di praktekkan Celebes. ketemu teman kantor pas mau pulang. Bang Suki mau Bunda pulang nggak? Rama. Jangan dipraktekkan begitu. Renungkan aja. renungkan aja. Jangan. Itu kan tadi Bang Zuma yang begitu. Kalau saya nggak bisa. Kalau saya nggak bisa begitu, Bang. Oke. Bang Zuma bagus. Bisa Iya. bikin itu apa namanya, komika ya. Oke, siap. Stand komedi. Oke, Stand terima kasih Bang ya. comedy. Saya Oke, izin dulu nih. sama-sama Bang Sugi. Bang Abuya, Hati-hati di jalan. Mbak Esle, ya Handi Celebes, Kang Dito, Bunda Rama, Santo, Bang Sugi. sama siapa nih? Yuk. Mau Iya, Pak? udahan ya? Iya, solo nih. Jadi kalau Memang tidak ada kopi? Adam diciptakan ya, itu jadinya ya. Kalau Adam nggak diciptakan di muka bumi ini, monyet sama babi ngobrol bikin rumah ya. Kalau Adam tidak diusir Bisa ke aja. muka bumi ya. Iya, dia bisa main bareng. Bisa main bareng Jadi ya, Bang. iya, intinya adalah kalau Nabi Adam tidak diturunkan di bumi menjadi khalifah, mengajarkan ajaran kasih baik dan buruk. Jadi bisa di muka bumi ya beranak cucu. Yang ada adalah bikin rumah, bikin istana. Gitu ya. Oke, Bang. Oke. Kita lanjut nanti lain kali. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Zuma. Ya, yang lain-lain. bersyukurlah Adam di muka bumi menjadi khalifah. Kita ada di sini bisa sikat gigi kata Bang Juma. Tapi Bombo mengingkari itu karena giginya nggak disikat sudah sebulan gitu. Masya Allah, sebelum ke Pak Mencret ya, tafadhol Desley, 1 menit lah, 1 menit silahkan deh, biar gak goyang ini roomnya. Oke, siap. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku para gurunda, Masya Allah, tabarakallah, ada Bang Zuma, ini idola saya banget setelah sebelumnya menjadi orang yang sempat saya kontrak, tapi sekarang jadi kesayangan saya untuk di dunia depan. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman, ada info, ini roomnya sedikit goyang dan ada problem banget, jadi tolong teman-teman, yuk dikencengin lagi tap-tap layarnya, di-share ke teman-temannya, biar roomnya makin kuat, dan akan banyak sekali tap-tapnya, biar roomnya tetap bertahan dan melanjutkan diskusinya dengan para gurunda kita. Yang belum follow, silahkan di-follow kepada akun Ustadz Abi Astro, insya Allah akan banyak sekali diskusi ramai santun dengan teman-teman Kristen, debat lintas agama atau diskusi lintas agama. Dan teman-teman sekali lagi, yuk bisa yuk di tap-tap layarnya, dijaga agar tidak rungkat, karena sayang sekali diskusi yang seperti ini jika sampai terputus di tengah jalan karena ditinggal pesaing saya nggak enak. Terima kasih. Masya Allah, ini ada Pak Congor. Pak Congor Muslim apa Kristen Pak Congor? Kristen Bang. Siap. Ini mencret dulu mungkin ya, karena lebih duluan. Pak Congor nyimak dulu. Silahkan mencret, bisa ditanggapi dari narasi-narasi. Lanjut aja dulu, silakan. Oh, siap Pak Congor berarti. Pak Congor dari tadi nyimak di bawah, Pak Congor. Iya Bang. Dari Siap. tadi saya nyimak di bawah. Silahkan, kalau nyimak dari tadi silahkan ditanggapi, nanti sama Gurunda Zuma ditanggapi juga, silahkan.
Saya cuman mau nanya ini aja sama Gurunda Juma, Bang. Bagaimana sih sebenarnya dari Adam di dalam Al-Quran, dari Adam diciptakan sampai kepada Muhammad, seperti apa sih ceritanya? Kalau kita runut di Alkitab, Bang, dari Adam sampai Yesus sendiri, itu ada ceritanya loh, ada jalan ceritanya. Kenapa Yesus harus menjadi juru selamat bagi manusia. Sedangkan kalau di Al-Quran saya kan belum jelas. Saya mau tanya tuh sama Bang Juma. Siap. Bagaimana sih sebenarnya itu? Tafadhol, Gurunda, tafadhol. Iya, baik. Jadi simple sebenarnya di Islam itu ya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan dalam surah Al-Araf ayat 172. Allah kemudian menyatakan, wa iz ahaza rabbuka min bani Adam. Jadi praeksistensi manusia, Anda dan saya nih ceritanya. Min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Allah kemudian memberikan pernyataan kepada anak keturunan Adam seluruhnya di alam praeksistensi, alam ruh. Di alam ruh, di mana alam ruh tersebut sudah memiliki keterbatasan antara alam jasmani kita dengan alam tersebut, seperti halnya alam barzah dengan alam kita saat ini. Allah mengambil kesaksian, wa iz ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jadi Allah kemudian bertanya kepada kita di alam ruh, wahai si fulan, bukankah aku ini penciptamu? Bukankah aku ini Tuhanmu yang mengadakanmu dari tidak ada menjadi ada? Kita kemudian di alam ruh menjawab, bala syahidana. Betul wahai Tuhan kami. Kami bersaksi Engkaulah yang telah menciptakan kami. Engkaulah yang telah membuat kami. Engkau adalah Tuhan kami. Lalu Allah menjawab, antakulu yaumal qiyamah syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kami lakukan itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi Allah mengatakan, saya meminta kalian mempersaksikan bahwa aku ini adalah Tuhanmu, supaya nanti di akhirat, di yaumul hisab, di hari kebangkitan dan dihisabnya engkau, diadilinya engkau, kamu tidak mengatakan, loh kami tidak pernah diajarkan kalau Tuhan kami itu adalah Allah, sehingga kami salah sembah, kami sembah ini, kami sembah itu, ternyata Tuhan yang benar itu adalah Allah. Allah mengatakan, antakulu yaumal qiyamah, saya mengatakan itu supaya kalian nanti di hari kiamat tidak menyesalkan saya, tidak menuduh saya yang tidak mengajarimu, padahal aku telah mengajarkanmu pada saat engkau di alam ruh. Inna kunna an haza ghafilin. Nah, kemudian Adam dicipta oleh Allah beserta dengan keturunannya. Tapi sebelumnya Allah sudah menyatakan kepada para malaikat, para makhluk, wa isqala rabbul malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kemudian mengumum pada para makhluk manusia dan kita, wahai makhluk gaib, aku Tuhanmu ingin menciptakan makhluk baru bernama Adam untuk sebagai pemimpin atas muka bumi. Para malaikat kemudian protes, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk lagi ya Rabb? Bukankah kami ini makhlukmu yang sangat taat kepadamu untuk lagi, sedangkan makhluk yang akan diciptakan ini kelak di atas muka bumi, dia akan bukan pertumpahan darah saja. Apa kata Allah? Ini amala ta'abun, aku lebih tahu daripada kalian. Maksudnya apapun yang terjadi terhadap Adam dan keturunannya, kalian contoh aja, makhlukku ini hebat, makhluk ini unik, makhlukku yang satu ini luar biasa, jauh atas malaikat, jauh di atas iblis, tapi dia bisa jauh di bawah iblis dan juga jauh di bawah malaikat. Makhluk ini akan kuberikan kemudian
akal yang tidak diri kalian. Aku ini akan kuberikan syahwat yang juga tidak ada pada diri kalian. Maka Allah kemudian menyatakan adab, lalu dibuktikanlah kepada mereka makhluk ini, lihatlah aku perintahkan makhluk ini untuk menyebut apapun tidak tahu. Qala ya Adam anbi'uhum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala ala aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard walau ma tubduna wa ma antum taktumun. Allah kemudian berfirman, wahai Adam, orang makhluk-makhlukku yang ini mereka tak percaya, mereka ragu kalau itu adalah makhluk yang menjadi pemimpin di atas muka bumi. Oleh karena itu, wahai Adam, mereka tahu ini apa namanya. Mereka tidak ngerti ini sebutnya apa. Oleh karena itulah coba perlihatkan kepada mereka, beritahukan nama-nama benda-benda ini, kata Allah. Lalu kemudian Allah melantunkan semua nama-nama yang disebutkan kemudian. Lalu Allah mengatakan apa? Alam akul lakum, bukan aku sudah mengatakan kepada kalian ini alam bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan dia diam saja. Aku yang menciptakan. Wallahu lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan ingat kemudian pada saat itu Allah memerintahkan makhluk-makhluk tersebut hormatkan kepada Adam. Maka mereka pun kepada Adam, illa iblis, kecuali satu makhluk, yang itu iblis. Jadi iblis ini tidak mau sujud. Kenapa kau tidak mau sujud? Ya iblis, mana akan tasjud kalaktu biyadah. Asbarta amta min alim. Alim, kata Allah. Wahai iblis, apa yang halangi kamu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri, yaitu Adam? Apakah kamu merasa sombong? Atau kamu merasa lebih tinggi? Apakah iblis? Ana khairum min khalaqtani min nar khalaqtahu min din. Aku iblis, derajatku lebih tinggi, coy. Aku kau tangkan dari api, sedangkan dia dari tanah saja. Allah berfirman kemudian, kalau itu fakhminha fa innaka rajim. Kalau begitu keluarlah kamu, sesungguhnya kau adalah makhluk yang terkutuk. Nah, setelah itu kemudian Allah mengutuknya, wa inna aika la'nati ila yaumiddin, dan tunggu kutukan terhadapmu iblis sampai hari kiamat, sampai hari pembalasan. Apa kata iblis? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, panjangkanlah usiaku, berikanlah kesempatan kepadaku sampai pada hari mereka semua dibangkitkan. Kata Allah, maka waktil maklum, kata Allah, sampai hari yang telah ditentukan, itu hari kiamat, kupanjangkan usiamu wahai iblis. Iblis menjawab, Abi izza la'wiyannahum ajma'in. Demi muliaanmu wahai Tuhanku, penciptaku, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kamu telah menangguhkan umurku, kamu telah mengutukku. Aku akan membuktikan kepadamu dengan usiaku yang panjang ini, tak akan loloskan satu keturunan Adam untuk jaring mereka masuk ke dalam neraka bersamaku. Ini kata iblis. Tapi iblisnya juga katakan apa? Illa ibada minhumul mukhlasin, kecuali orang Islam yang terpilih di antara mereka, ikhlas beribadah, hambamu yang berserah diri kepadamu. Lalu Allah mengatakan apa? Qala wal ka'al, maka yang benar adalah sumku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan, kata Allah. Lalu Allah mengatakan apa? Ta'amla anna jaham minka wa mimman tabi'ak min majran. Jadi selalu karena aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu, orang-orang yang mengikutimu di antara mereka. Nah, ini bahaya nih.
Ini bahaya. Tuhan akan nerakakanmu dan orang-orang yang hasil engkau sesat. Lalu kemudian diterangkan selanjutnya, ketika Anda bertanya kepada saya, apa hanya kemudian? Dan keadaan itu, Adam keturunannya sudah musuhan. Iblis diterima. Kemudian dia subsidi panjang untuk menyesatkan manusia. Maka dengan keturunannya yang tadi sudah bersumpah bersaksi tidak Tuhan selain Engkau ya Allah, begitu turun ke bumi, lahir yang disembah patung, disembah Yesus, disembah Yudas, yang disembah api, yang disembah batu, dan seterusnya. Ingkar mereka itu kesumpah. Kalau bala syahidana, maka mereka disebut kafir terhadap sumpahnya di hadapan Allah secara eksistensi tadi. Begitu ada turun ke bumi, Abraham alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud, Salomo, Isa alaihissalam diberikan kitab. Kitab itu tujuannya apa? Untuk jauhkan mereka dari godaan setan. Jadi dikasih panjang untuk menyesatkan. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah bagaimana Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, Isnya pun muncul. Nah, inilah cikal bakal kemudian Al-Quran mengatakan wa makarullah Allahu khairul makirin. Jadi Isa datang kepada Bani Israel, ajarannya dibengkokkan sehingga lahirlah ajaran Kristen. Makanya Al-Quran mengatakan tentang saudara, wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Adalah orang-orang kafir itu saudara-saudara penolong-penolong dan pembantu untuk dedengkot iblis di dalam menyesatkan anak keturunan Adam untuk durhaka kepada pencipta bumi. Tadi kan iblis yang sumpah, wahai Tuhanku, karena engkau telah mengutuk, maka aku akan menggoda manusia untuk membawaku ke neraka. Inilah yang terjadi. Kita kan iblis merasuki Yudas pengkhianatan. Yesus disalibkan katanya. Begitu disalibkan, lama-lama menjadi Tuhan yang menebus dosa. Siapa yang imani? Miliaran manusia. Iblisnya tepuk tangan. Sumpahku di hadapan Tuhanku, apa yang kukatakan di hadapan Tuhanku pada masa itu terbukti. Dari anak keturunan Adam telah berhasil kujerat menyembah kepada sesamanya manusia. Yes, 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 kata iblis. Makanya iblis pensiun. Karena kenapa? Sudah miliaran pengikutnya yang mana-mana yang mengajak sesamanya manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Padahal di masa para ini, kalau bala syahidna. Tapi begitu sekarang, oh, dengan ponga diajarkan yang kau sembah itu Yudas, bukan Yesus. Oh, ponga kali. Ah, tidak, kami tidak menyembah Yudas. Yang kami sembah adalah Yesus. Yang mati di atas tiang salib adalah Yesus, bukan Yudas. Yang mati di atas salib ini orang terkutuk atau tidak? Tidak terkutuk. Lah, yang makan suap siapa? Yudas. Bang Zuma, maksud saya begini loh Bang. Begini. Silakan. Artinya kalau di Al-Quran, iblis itu sebelum Adam ada, dia bermusuhan dengan iblis mulai musuhan dengan Allah itu ketika dia disuruh menyembah Adam dan tidak mau, mulai saat itulah dia musuh Allah. Seperti itu kan Bang? Jadi iblis itu tidak kemudian menjadi musuh Allah. Allah cuma membenci mereka, tapi bukan musuh Allah. Iblis itu mak Allah. Iya. Tapi Bang Juma bilang tadi, iblis itu menyesatkan semua, bermaksud menyesatkan semua orang setelah dia melakukan permusuhan dengan Allah. Betul nggak? Betul. Dia bersumpah untuk kemudian menyesat semua keturunan Adam kecuali yang beriman. Artinya dari di situ, artinya dari situ dia mulai ada dengan Allah sendiri. Kalau sebelumnya saya lihat di cerita Bang Zuma kan nggak ada permusuhannya dengan Allah. Allah dengan iblis itu tidak pernah musuhan. Allah itu cipta langit dan bumi, tak ada sekutu, tak ada musuh baginya. Iblis bukan musuh. Iblis itu sekali sentil, kalau bahasa kita sekali sentil habis mereka. Bukan musuh. Iblis itu musuh kita. Inna syaitana adu fatakhidhu
Sungguhnya setan itu musuh bagimu, wahai manusia. Perlakukanlah iblis itu sebagai musuhmu. Jangan gitu maksudnya. Iya. Begini loh Bang, saya begini. Kalau dia sendiri kan Bang, iblis itu kan awalnya adalah malaikat yang bernama Lucifer atau bintang terang. Ya, itu kan kalau dilihat di Alkitab, ia memiliki kedudukan yang tertinggi di surga, melayani Allah. Namun, ia menjadi sombong dan ingin menjadi Allah. Ia mentak dan mencoba mengambil alih kuasa Allah. Akibatnya Allah mengusirnya dari surga dan menjadikannya iblis atau setan. Jadi sebenarnya itu kalau pada kita nggak ada iblis pada mulanya, tetapi ketika malaikat itu berdosa, maka ia menjadi iblis atau setan. Saya lihat itu kan iblis karena dia jatuh dalam dosa, makanya dia betul kan Bang? Jadi kalau iblis itu dikatakan, ketika ditanya kenapa kamu itu tidak mau menghormat kepada, dia membandingkan kemudian dengan berkata, aku kamu cipta dari api, sedang Adam kau cipta dari tanah. Maka dia ingkar. Jadi tadinya iblis ini ada makhluk yang taat, makhluk yang taat kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan bumi. Setelah kemudian mereka diperintahkan hormat kepada Adam, seketika iblisnya tak mau. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Tetapi kalau di situ saya lihat di bahwa iblis itu menjadi musuh atau mana mempunyai dosa ketika dia tidak menyembah Adam. Kalau di Alkitab itu kan beda Bang. Iblis itu ada setelah dia memberontak kepada Allah dan ingin mencoba mengambil alih kuasa Allah. Jadi maksud saya begini loh Bang, konsep iblis di Al-Quran itu dan di Alkitab berbeda ya. Kalau dari sisi ini kita lihat, kalau di situ kan iblis itu tidak mau menyembah Adam, maka dialah menjadi musuh dia dan menjadi musuh Allah juga itu kan, karena dia masuk neraka juga Bang bilang kan. Kalau di Islam, Tuhan kami itu tidak kami rendahkan sampai dia harus bermusuhan dengan makhluknya sendiri. Kalau di kitab saudara mungkin. Iya. Maksud saya lepas dari konsep itu, berarti artinya konsep iblis di Alkitab itu berbeda ya Bang. Kalau ketika iblis malaikat memberontak kepada kuasa Allah dan dia berdosa, itulah iblis. Tetapi ketika dia disuruh menyembah Adam, dia tidak mau, maka dia mulai menjadi musuh manusia, tapi tetap berlawan dengan Tuhan, begitu kan Bang? Oh tidak, Tuhan dan Allah. Artinya iblis tetap menjadi kawan Allah, tidak menjadi musuh manusia, begitu tidak, kan? Bukan, tidak seperti itu. Iblis itu sampai kapanpun tetap makhluk ciptaan Allah. Kan pada saat kemudian iblis sudah diikuti Allah, iblis masih juga mengakui Allah itu Tuhannya. Iblis masih mengakui kemudian bahwa pencipta dan bumi itu hanya Allah. Fa bi izantika la ugannahum ajma'in. Demi kamu wahai Tuhanku, demi pujian iblis masih memuji Allah. Dia tidak pernah mengatakan aku memusuhi Allah. Dia tidak pernah mengatakan mengkuta Allah. Dia tidak pernah mengatakan menyamakan diri dengan Allah. Tidak. Dia justru dianggap kemudian sebagai anak yang sudah tidak lagi sebagai hamba, ibaratkan sebagai orang tua. Dia tidak lagi dianggap sebagai anak dikarenakan adanya Adam. Dia iri, dia cemburu, maka ingin membuktikan kehadiran Allah, bahwa Allah salah mengatakan kalau ada tuh tahu daripada saya, dia itu lebih taat ibadah dari saya, dan saya akan membuktikan. Makanya dia mengatakan fa iztikala la ajma'in, demi kemuliaanmu yang Tuhanku,
pasti aku akan menyesatkan kasih semua. Hanya atas itu. Dia bukan musuh Allah. Allah mengatakan inna syaitan adu. Setan itu musuh kalian, hai manusia, bukan musuhku. Itu adalah makhluk. Dia iblis ini kuperintahkan kemudian sujud kepada nenek moyang kalian, tapi iblis ini tidak mau. Nah, malah dia mau ke neraka untuk membuktikan kemudian bahwa saya lebih baik daripada Adam. Saya akan buktikan dengan mohon usiaku panjang usiaku, aku akan kugiring semua anak keturunan Adam tersebut masuk dalam neraka bersamaku. Makanya Allah kemudian utus para nabi. Apa maksudnya Allah mengutus para nabi? Wahai makhlukku yang beriman, pada makhluk di bumi itu yang akan kalian nih buku panduan pegang, jalankan apa yang ada di dalam buku panduan tersebut supaya kalian tidak berhasil digoda oleh iblis tersebut. Maka dikatakan inna syaitanu fatakhizu adu, setan itu musuhmu, maka perlakukanlah ia sebagai musuhmu. Iblis itu bukan Allah, maksudnya Allah memiliki musuh, tidak. Allah itu adalah Khalik, pencipta segala makhluk. Dia menciptakan iblis, dia menciptakan semua apa yang atas muka bumi ini. Itulah kemudian mohon maaf, Kristen selalu menghujat Islam, mengutus iblis adalah Allah. Raja daripada iblis adalah Allah. Bagaimana tidak? Allah itu mencipta salah satu, iblis mencipta. Iblis hanya makhluk, dia bukan Khalik. Iblis di bawah dan ciptanya. Nah, kalau di Kristen, iblis itu setara dengan Tuhan. Justru ini yang saya dengarkan dulu 30 detik. Justru ini yang takutkan. Orang-orang Kristen nanti ketika masuk dalam surga Kristen, mereka hidup seperti malaikat. Malaikat sejak dicipta tidak pernah merasakan seks, tidak pernah merasakan makan minum seperti manusia. Mereka hanya disuruh juga, mereka ingkar kemudian. Apa yang terjadi dalam kelompok Kristen? Malaikat yang memberontak, ingin menyamai. Si kedua, orang-orang Kristen yang duduk ngeseks, minum minuman khamar, makanan yang lezat, minum minuman yang lezat. Begitu masuk ke surga, hidup seperti malaikat. Tidak lagi merasakan seks, tidak lagi merasakan minuman dan makanan. Wah, pasti nanti. Ini Tuhan bisa menciptakan perempuan, ini Tuhan bisa menciptakan makanan dan minuman. Ayo kita kudeta supaya kita bisa menciptakan perempuan untuk kita. Iblisnya nantinya, Anda yang adalah manusia yang pernah merasakan itu, ketika menjadi malaikat bisa memberontak nanti di sana kalian itu. Malaikat aja yang pernah merasakan itu berontak lagi kalian. Nah, ini bahaya, itu yang saya takutkan. Oleh karena itu, Bu, salah kalau Anda mengatakan Allah itu bermusuhan dengan iblis. Seakan-akan Allah itu makhluk. Yang bermusuhan dengan itu adalah makhluk saja. Demikian. Kesimpulan bahwa kalau di Islam itu Allah itu tadi menyuruh iblis menyembah Adam, bang, semua makhluk juga menyembah Adam, tetapi iblis Allah menyuruh menghormat. Kalau di dalilnya di mana itu, Bang? Saya baca tadi menyembah, Bang, dalilnya. Sujud kepada Anda. Ya, sujud sama menyembah, ya sujud ya. Kalau Kristen ya, Bang. Kalau Kristen, Bang, Allah itu melarang, Bang, menyembah atau sujud kepada makhluk lain selain Allah itu sendiri. Jadi kalau saya lihat dari sini perbedaannya dulu di Alkitab dan di Al-Quran itu ada dua. Pertama, kalau Allah di Al-Quran menciptakan iblis itu, kalau di Alkitab Allah itu menciptakan semua yang baik. Jadi semua malaikat yang baik itu diciptakan, tetapi ada malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Artinya Allah itu atau Tuhan di Alkitab tidak pernah mencipta sesuatu yang tetapi akhirnya mereka memang jatuh ke jahat karena kesombongan atau diri mereka sendiri. Tapi kalau saya
dari Tuhan dan menekan iblis. Iblis itu bukan Tuhan, sementara iblis itu menyesatkan yang diciptakan oleh Allah itu sendiri, tapi Allah tidak menjadi musuh terhadap makhluk yang dianggapnya tertinggi manusia. Saya berpikir loh, Bang, apa ini masuk akal gitu loh, Bang? Oke, baik. Oke, baik. Kalau saya menciptakan sebuah hal yang sangat saya cintai dan saya juga menciptakan yang lain itu merusak yang paling saya cintai, apakah saya akan membiarkan itu? Kalau saya sih tidak, Bang. Anda mengukur diri Anda. Biarkannya. Anda mengukur diri Anda sebagai Tuhan gitu. Anda mengukur diri Anda sebagai Tuhan. Oke, baik. Oke. Saya begini, Bang. Saya menciptakan dua hal. Satu hal yang sangat baik dan satu hal artinya yang pertama itu yang paling tinggi dan kedua itu lebih rendah. Tetapi biarkan yang kedua merusak yang pertama. Oke, baik. Tuhan Anda membunuh iblis saja untuk neraka. Mencipta neraka. Kalau neraka untuk orang berdosa. Iya, katanya cintaan. Pertanyaan saya. Ini, Bang. Kenapa Tuhan Anda menciptakan neraka? Ya, oke, Bang. Tuhan itu menciptakan untuk menjadi tempat malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa. Terus tempat malaikat itu. Oke, terus malaikat ini goda manusia. Malaikat inilah yang menggoda manusia. Pertanyaan yang sama. Kenapa Tuhanmu tidak membunuh aja malaikat-malaikat pun itu supaya tidak menggoda manusia? Karena sebenarnya kenapa Tuhan saudara tidak membunuh iblis-iblis ini aja? Tutup neraka. Saudara-saudara, mulai hari ini neraka ditutup. Silakan kalian membunuh yang kalian mau bunuh. Silakan kalian perkosa yang mau kalian perkosa. Silakan kalian rampok yang kalian mau rampok. Nikmatilah kehidupan atas muka bumi sebinatang-binatang yang kalian, sebab neraka sudah ditutup. Begitu kan? Anda punya kan? Saudara-saudaraku, setannya sudah dibunuh oleh Tuhan. Hari ini bebas. Kalian mau saja silakan. Kalian mau membunuh siapa silakan. Kalian mau mencuri silakan. Neraka dan setan sudah tidak ada. Halilintar atas. Itu yang Anda mau. Anda kan mau kayak gitu. Sedangkan kalau Anda bernarasi, dulu Anda bernarasi, saya akan menanggapi narasi Anda. Pertanyaan dari narasi saudara, kalau di Islam tadinya makhluk di atas muka bumi dan di atas langit adalah makhluk yang taat kepada Allah dinya, sehingga kronologis yang saya ceritakan kepada saudara. Kenapa engkau tidak menghormat kepada Adam, wahai makhlukku yang aku kasihi? Apa kata iblis? Demi kemuliaan Rabb, aku kau ciptakan lebih bagus daripada dia. Kenapa kamu suruh menghormat dia? Harusnya dia yang menghormat aku. Aku lebih senior. Aku kapten di prajurit. Nah, apa jadi kemudian ada kronologis yang kemudian tidak menyudutkan iblis dan tidak menyudutkan Adam. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara, kok tiba-tiba iblis menggoda Adam? Siapa yang menciptakan iblis? Siapa yang menciptakan dan men-setting keinginan iblis untuk menggoda Adam di Taman Eden? Boleh saudara jawab ini? Sebelum saya kasih data orang yang Yahudi bahwa Anda yang menciptakan iblis, saya ingin Anda narasi seperti Kristus.
bernarasi sebagai Kristen dulu. Tolong tunjukkan kepada saya apa kemudian yang merasuki iblis. Kok tiba-tiba saja dia menggoda Adam dan istrinya di Eden? Apa? Kalau di Al-Quran kan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu antaj'alu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jelas di dalam Al-Quran tuh. Sekarang saya tanya kepada saudara, apa sebabnya? Kenapa iblis ini kok tiba-tiba menggoda? Apa dia sudah dirancang oleh Tuhan, saudara? Kalau tidak, mana dalilnya? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Hai makhlukku, hormatlah kalian kepada Adam. Semua menghormat illa iblis kecuali iblis. Tuhan bertanya, you yang matanya bol, hidungnya PC, bertimbangannya tambah sini. Lu kenapa nggak mau hormat kepada Adam? Itu alasan ada. Aku tidak menghormat, kedudukanku lebih tinggi dari tanah, dari api. Tuh, karena gitu. Kalau kamu tidak taat perintahku, keluar engkau dari sini. Baik, saya akan keluar meninggalkan rumah ini. Aku akan membuktikan padamu. Aku akan membuktikan bahwa dia tidak layak menjadi pemimpin. Aku akan mengajak, menyesatkan mereka semuanya masuk ke neraka, dan hari sedikit tidak akan taat kepadamu. Tunggukan usia saya, jangan umur saya akan buktikan. Oke, kata Allah. Oke. Adam dalam sini diam. Dia nggak mau sujud samamu, dia dendam samamu. Dia akan menghancurkan keturunanmu, akan menyesatkan keturunanmu. Tapi aku akan memberikan nabi, aku akan utus rasul, aku akan memberikan kitab-kitab suci. Tenang aja, bagi keturunan yang berakal sehat, pasti yang selamat. Yang miring, yang bengkok, kemudian yang tidak akan selamat. Selama mereka berpegang teguh kepada ajaran kitabullah, mereka tidak akan digoda oleh setan. Jangan khawatir wahai Adam. Itu yang terjadi kronologis. Namun pertanyaan, kalau dikirim apa sebabnya kok tiba-tiba aja iblis ini kok menggolek Adam, menggolek wanita? Itu apa sebabnya? Kok bisa kayak gitu? Saya jelaskan. Iya. Yuk. Dalam kitab Sinarul Bahar suruh untuk sujud kepada Adam. Tapi kalau di dalam Alkitab Bang, kita disuruh sujud selain kepada Allah. Jadi di situ Bang ada perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran. Kalau di Al-Quran boleh sujud kepada manusia, kalau di Alkitab tidak boleh. Dan saya jelaskan ya Bang, mengapa Allah itu tidak membunuh iblis seperti yang Abang minta, ya kan Bang? Jadi di sini memang Alkitab tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai mengapa Allah tidak membunuh iblis secara langsung, Bang. Namun ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari ajaran Alkitab. Yang pertama, Allah adalah pribadi yang adil, Bang, dan memiliki rencana yang sempurna. Meskipun iblis memberontak dan jatuh ke dalam dosa, Allah memilih memberikan kebebasan kepada setiap makhluknya, termasuk malaikat dan manusia, untuk memilih kebaikan dan kejahatan. Allah memberikan kesempatan bagi makhluknya untuk bertobat dan kembali kepadanya. Yang kedua, Bang, Allah memiliki kuasa yang lebih besar dari iblis. Meskipun iblis mempunyai pengaruh dan kuasa di dunia ini, Allah memiliki kekuasaan yang tak terbatas dan dapat mengatasi semua kejahatan. Allah
Yeremia bahwa Yeremia 23 ayat 25 mengatakan mereka akan bernubuat dan nubuat mereka berasal di ayat 27 sampai 29 membuat umat Allah melupakan namanya dengan mimpi-mimpi yang diceritakannya. Dan di Yeremia 8 ayat 10 Bang, istri mereka untuk orang dan tanah mereka untuk penjajah. Dan yang ketiga Bang, Yeremia 3 ayat 2 itu berasal dari Arab katanya Bang. Kalau kita simpulkan, seperti itulah Bang. Jadi saya dapat ambil kesimpulan di sini Bang, perbedaan antara Kristen dan Islam itu sangat besar Bang. Dan yang pertama dulu, kalau di Kristen iblis manusia hanya boleh sujud kepada Tuhan, itu yang pertama. Dan di Kristen mempunyai cerita yang sangat jelas dari Adam sampai kelahiran Yesus Kristus tentang konsep keselamatan manusia itu sendiri. Tetapi kalau di Islam, iblis dan Tuhan itu bersahabat. Mulai ngawur narasinya ini orang. Ini John Peter Anda ya. Wah kacau, mulai ngawur bawa-bawa Islam. Tadi sudah jelas sama Gurunda Bang Zuma dijelaskan, jangan bernarasi Islam Anda. Udah sangat jelas tadi ya. Oke. Kan kabur kan. Peros, selamat sore Peros. Lanjut Gurunda. Iya. Saya luruskan kemudian tuduhan penyembah Yudas barusan yang mengatakan Yeremia 3 nomor 2 nabi palsu itu dari Arab. Itu lucu ya. Di dalam kitab Yeremia 3 ini itu sama sekali kemudian tidak ada berbicara mengenai nabi di sana. Hanya berbicara mengenai padang gurun. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Titik. Nah, lalu kemudian engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu. Ini engkau siapa? Engkau ini adalah Bani Israel itu sendiri. Jadi kalau Anda mau belajar Bible, sekali-kali luangkan waktu biar tak ajarin. Di sini justru kalau Anda melihat, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Artinya di manakah engkau tidak pernah berzina. Oke? Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti orang Arab yang ada di padang gurun. Orang Arab yang ada di pinggir gurun ini kemudian tidak pernah ditiduri. Berarti tidak pernah berzina. Titik di sana. Jelas itu tanda titiknya. Lalu keterangan kembali kepada perikop. Perikop dari Yeremia 3. Apa itu? Engkau Bani Israel telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan kejahatanmu. Makanya di dalam kitab saudara yang ada zina, buah sakar seperti buah kelapa. Oke. Persundalanmu di mana-mana itu merujuk ke perikop kembali. Yeremia 3 nomor 2 sama sekali tidak membahas tentang nabi palsu ada di Arab. Pingin rasanya aku pukul kepalamu pakai kantong air. Sedangkan yang dikatakan nabi palsu itu berasal dari Yeremia. Yeremia 23, mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabut, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang suci, negeri telah penuh dengan orang berzina. Sungguh oleh karena kutut ini gersanglah negeri dan padang-padang rumput di mereka. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasid. Di rumahku pun juga engkau mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin. Bagi mereka di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria
Aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan banyak orang Israel. Tetapi di kalangan para nabi-nabi Yerusalem, saya ulang ya. Saya ulang. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi-nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguakkan hati orang-orang yang membuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom, bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas ke fasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada Nuh. Ini kayak anu. Itu Mung. Ini Jadi lagu jangan apa coba? Lagu gimana? Sinrili. Iya. Jangan kau tuduh-tuduh nabi palsu itu dari Arab, Bung. Ini nabi Samaria, nabi yang berasal dari Yerusalem, telah berzina dan melakukan tindakan yang tidak jujur. Okot tadi okot. Aja itu. Hilang suaranya banyak, Pak. Gara-gara Sinrili. Signal ya kemana nih ke puncak kah? Ada. Oh, sudah. Loh, sesungguhnya. Sungguhnya. Oke, hilang. Hilang. Makan ikan. Oh hilang. Ini gara-gara saya makan pisang tadi. Makan pisang baru minum pakai ini. Oh pisang, sirup. Iya sirup. pergi berdua, pulang berenang. Coba. Pergi berdua, pulang berenang. Jadi sahabat-sahabat sekalian, berbicara mengenai nabi palsu, 1 Yeremia 23, kedua Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Jadi kalau kita melihat dari tuduhan tadi penyembah Yudas Yeremia 3 nomor 2 itu tidak kena. Ya, justru di sini memuji orang Arab, di mana orang Arab itu mereka tidak tidur dengan siapapun. Layangkanlah pandanganmu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah tertidur. Tidak pernah ditiduri maksudnya. Artinya tidak pernah dizinahi. Di situ dikatakan sagal. Sagal itu tidak pernah ditiduri atau tidak pernah meniduri. Artinya tidak ada persinahan. Seperti orang Arab yang ada di gurun. Itu maksudnya. Ya. Jangan mau dikibulin. Jadi kalau ada kemudian polemikus dari sebelah penyembah Yudas mau mencoba untuk menarasikan kitabnya orang Yahudi, hadapi mereka dengan Sinrili Bugis Makassar. Cuhui. Belum tahu namanya Sinrili. Oke, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, karena di tempat saya menjelang maghrib. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini, orang-orang yang dilembutkan hatinya kemudian mendengarkan penjelasan kita, mendapatkan ya keimanan yang semakin mantap terhadap Islam. Dan sahabat-sahabat saya, para dewan-dewan guru saya sudah melupakan materi apologetnya, kembali mengingat apa yang saya sampaikan, data-datanya bisa dicatat.
untuk kembali mengingat materi yang pernah kita sajikan bersama, pelajari bersama. Kepada netizen yang ada di bawah, khususnya umat Islam, kuatkan iman kalian. Jangan mau digoda. Begitupun yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan saya. Pamit undur diri untuk sementara. InsyaAllah habis maghrib kita jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi teman-teman supaya sindrilnya lebih lengkap, apabila ada kecapi di rumah nganggur dikirim ke Bang Juma ya. Kecapi. Tapi Bang Andi tadi kayak suaranya John Peter ya? Ya kurang. Begini ya, Hisidik, ketika saya nyebutin John Peter, dia kabur kan? Kabur dia Iya langsung. Kak, John Peter itu. John Peter. Suaranya John Peter, dia tantani ya. Ini Ali Erpin sore malam menjelang malam. Assalamualaikum. Ali Erpin, monitor, Ya. ini Peros memang ini Hisidik, di samping Anda ini penyakitnya udah agak kronis, jadi susah juga si Peros ini. Aduh, susah ini. Bisa, siapa tahu bisa sore.